Ah, Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang dan terima kasih juga sudah bergabung di kelas Akademi Feminis Muslim edisi Ramadan kali ini, kerjasama Akademi Feminis Muslim dengan Alimat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ella yang akan memoderatori kelas hari ini. Siang ini kita akan membahas tentang arah gerakan feminis Muslim bersama Prof. Alimatul Kiptiah. Prof. Alim ini adalah seorang founder Akademi Feminis Muslim atau AFM, komisioner Komnas Perempuan, dan juga guru besar gender di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih Prof. Alim sudah mau memberikan sedekah ilmu di siang hari ini. Sebelum saya persilakan Prof. Alim untuk menyampaikan materi, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk mengisi form assessment awal atau pretest yang sudah dibagikan melalui grup AFM 2024. Dan setelah mengikuti kelas ini, tolong nanti teman-teman juga mengisi form presensi atau daftar hadir yang sudah disiapkan panitia. Selain itu, saya juga mau menyampaikan informasi bahwa nanti juga akan diadakan acara nulis bareng untuk alumni AFM karena teman-teman di sini nanti kan akan jadi alumni AFM ya setelah mengikuti kelas AFM secara lengkap, yang tulisannya nanti akan dieditori secara langsung oleh Prof. Alim. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan melalui grup AFM 2024 ya. Baik, tak perlu berlama-lama lagi ya. Saya persilahkan Prof. Alim untuk menyampaikan materi hari ini. Silahkan Prof. Alim. Makasih Mbak Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Indonesia Waalaikumsalam. yang wabarakatuh. binika untuk kita semuanya dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, dan juga semoga eh, silaturahmi kita di bulan Ramadan ini semakin menambah makna ya dan keberkahan dan juga menambah peningkatan ilmu dan juga kebijaksanaan kita untuk memperlakukan pihak-pihak yang berbeda dengan kita gitu. Baik, terima kasih sekali. Ini saya lihat dari asesmen awal ya sudah ada sekitar 43 yang mengisi. Nanti kita akan lihat di akhir sesi seperti apa teman-teman kita. Ternyata ada juga yang dari S3, S2, ya S1 gitu ya, yang SMA juga ada. Ini dari Sabang sampai Merauke itu kayaknya ada semuanya ya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita itu berniat ikhlas gitu ya untuk bagaimana kita mewakafkan apa yang kita punya itu kok jadi walaupun puasa gitu kok rasanya yo nggak itu ya nggak berat gitu ya jadi ringan gitu. Nah baik teman-teman sekalian kita akan manfaatkan waktu dalam 1-2 jam ke depan untuk melihat topik yang pertama terkait dengan bagaimana sih sebenarnya persoalan feminisme itu gitu ya sebentar. Oke. Bentar kok. Oke, saya akan coba untuk share screen yang sudah saya siapkan terkait dengan apa yang perlu kita bincangkan pada siang hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya feminisme dan arah gerakan feminis Muslim itu sendiri. Oke, nah teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ella. Ini saya sengaja saya taruh di halaman depan ya. Ini adalah buku Jejak Langkah Feminis Muslim Muda yang merupakan buku dari alumni periode sebelumnya. Ya, bagus-bagus sekali tulisannya, ada reflektif ya dan kritis juga terhadap isu-isu yang ada. Kami sangat berharap ya, walaupun ini memang ada sekitar 80-an lebih yang daftar ya. Ya seperberapanya itu bisa ikut nulis itu sudah sangat bagus sekali ya untuk kita beramal jariah melalui tulisan-tulisan kita gitu. Jadi sangat berharap sekali teman-teman sekalian nanti kita akan follow up untuk memperkaya kajian kita dengan tulisan yang ada. Baik, teman-teman sekalian, ini beberapa hal yang ingin kita coba pikirkan dan diskusikan bersama tentang paham dan sejarah feminisme, lalu juga feminisme dalam Islam, miskonsepsi tentang feminisme Muslim, arah gerakan feminisme Muslim, kemudian juga minggu depan kita akan bicara tentang gender dan pemanaannya, gender dalam Islam dan upaya penguatan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan itu seperti apa. Tapi
hari ini kita hanya fokus di isu feminisme dulu ya, belum sampai kepada isu-isu gender. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan siapa saya oleh Mbak Ella ya. Saya dari UIN Jogja dan juga saat ini dikasih amanah di Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian hal yang baru adalah saya alhamdulillah tahun kemarin menjadi penerima anugerah Gender Champion 2023 DIY. Ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini beberapa buku saya tentang feminisme Muslim di Indonesia. Silahkan yang tertarik memperdalam, ini buku yang terbit di Amerika tentang Indonesian Pluralities ya, ada chapter tulisan saya di sana, dan ini yang tadi bagian dari cerita dalam video tadi, takdir di ujung ikhtiar, juga ada memoarnya yang bisa dibaca secara bergantian ya untuk memotivasi bahwa kita bisa survive ya, bisa bermanfaat untuk banyak orang walaupun dalam kondisi keterbatasan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan apa sih sebenarnya arti feminisme itu, ya, dan mengapa perlu ada feminisme. Silahkan di chat dulu, ya. Kita akan coba interaktif apa metode pembelajaran kita. Silahkan teman-teman sekalian. Ya, silakan nanti mungkin Mbak Ella sambil cari ya dalam pelatihan ini siapa yang terbaik gitu, siapa yang paling aktif. Nanti akan kita ambil dua pemenangnya untuk kita kasih buku ya tentang takdir di ujung ikhtiar atau apa feminis Muslim di Indonesia gitu. Oke, silakan. Apakah teman-teman ini sudah mulai turn in atau masih sambil layah-layah nih apa belajarnya? Sambil layah-layah boleh loh, tapi jangan ditinggal tidur ya. Oke, Sudah ini ada yang mulai ideologi jawab yang nih. sudah mulai ya. Silakan Mbak Ella, mungkin bisa dipandu dulu diskusinya. Ini dari Ibu Nuju Muniswah, katanya ideologi yang mengusung kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian dari Mbak Hani, gerakan menuntut emansipasi atau kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Kemudian ada lagi dari Bu Indar, paham atau ide untuk gerakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada dari Mbak Tamara, feminisme adalah gerakan perempuan. Oke, nah sekarang mungkin pada pertanyaan yang kedua ya. Kenapa kok perlu ada feminisme itu? Kan ada ya gerakan masyarakat sekarang Indonesia tanpa feminis, gitu kan? Tapi kok masih ada nih kelas ini juga masih ada. Kenapa kok masih ada apa feminisme itu gitu? Ya, kenapa? Silakan dijawab. Bisa raise hand dan bisa open mic ya, Ibu Bapak sekalian, kakak-kakak semuanya. Ya, mungkin di pertanyaan yang kedua, Mbak Ella. Ya, Banyak nih Prof yang jawab. Dari Mbak Luksi, gerakan penghapusan seksisme dan patriarki. Kemudian dari Mbak Selsa, feminisme adalah paradigma yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian dari Mbak Nila, feminisme adalah kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Kemudian kata Mbak Tamarani, karena gerakan feminisme ini adalah acuan gerakan konkret untuk menjawab semua permasalahan dan persoalan perempuan. Kemudian dari Mbak Indar, munculnya ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kemudian ada lagi memperjuangkan hak perempuan untuk mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. oke. Wah, Wah, banyak nih, Prof. alhamdulillah. Ini Artinya teman-teman ini tidak sudah sedang aware sambil ya. tiduran ya. Wah, ini Sudah nulisnya aware. panjang loh soalnya ya. Nulisnya Iya, panjang ini ini nggak bukan hanya berhenti-berhenti nih, Prof. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Ini Ya, tes case aja ya, tes case di awal kelas. Apakah teman-teman memang benar-benar bersama kita atau dalam mimpinya? Kan puasa-puasa soalnya ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah sangat-sangat luar biasa tentang apa sih feminisme itu dan mengapa perlu ada gerakan feminis gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, feminisme itu diartikan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Feminisme itu bergerak dengan keyakinan bahwa perempuan itu laki-laki sama perempuan dan laki-laki itu sama-sama manusia sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah entah laki-laki entah perempuan memang sebagus-bagusnya makhluk. Enggak ada laki-laki itu lebih sempurna daripada perempuan, enggak ada itu kan gitu. Lalu juga gerakan bahwa
perempuan juga mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki. Karena itu dengan definisi feminisme ini ya, maka menurut saya siapa sih feminisme itu? Siapa sih feminis itu? Apakah harus perempuan? Feminis itu apakah harus perempuan atau tidak? Karena sebenarnya begini, menurut saya seorang Ya. feminis itu adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang ketiga, hasilnya kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Jadi ada tiga unsur sesuatu apa seseorang dikatakan feminis. Menyadari ada persoalan perempuan, dua berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu, yang ketiga hasilnya dari upaya itu kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Dengan definisi ini, apakah feminis harus seorang perempuan? Di chat sudah banyak yang bilang, Prof, kalau tidak harus perempuan. Oke ya, Nah, betul ya. Feminis tidak harus perempuan karena yang mempunyai tiga kriteria ini tidak harus perempuan, walaupun memang isunya yang apa difokuskan adalah isu perempuan. Jadi everyone can be a feminist ya. Laki-laki memang sih tidak mempunyai pengalaman kebertubuhan yang sama persis dengan perempuan. Sehingga kadang-kadang emang bisa laki-laki jadi feminis kan gitu ya. Ya bisa sih memang tapi pengalamannya tidak sesempurna perempuan ya karena memang tidak pernah haid, melahirkan, menyusui dan sebagainya kan begitu. Nah, Plato ya itu menurut saya bisa menjadi seorang feminis laki-laki pertama ya. Karena menyatakan bahwa perempuan mampu untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara di dalam karyanya The Republic. Ini ada di apa? Ada di pretest ya, ada di assessment ya teman-teman sekalian. Kalau di dunia Islam, Qasim Amin dalam bukunya Tahrirul Mar'ah ya, yang ini adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Ada sumbernya itu bisa dilihat kalau ingin melihat tentang apa pemikiran-pemikiran atau isu tentang gerakan perempuan yang di Mesir ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, feminis termasuk di dalamnya feminis Muslim itu adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu laki-laki dan perempuan ataupun apa biner apa kelompok biner lainnya ya itu bisa menjadi seorang feminis. Nah, upaya yang dilakukan oleh feminis antara lain apa? Ya, yaitu mempromosikan lalu juga mempertanyakan hal-hal yang membuat apa gender stereotyping, yang membuat diskriminasi gitu-gitu ya, mempromosikan, mempertanyakan, memaknai ulang dan menginternalisasikan keadilan dengan mempertimbangkan konteksnya. Nah, ini penting nih, mempertimbangkan konteksnya. Ya kadang-kadang sih ada ngono ya ngono neng ojo ngono gitu ya kalau orang Jawa. Begitu ya begitu tapi lihatlah gitu ya. Karena setuju terhadap imam sholat perempuan lalu tiba-tiba datang ke masjid, aku jadi imam sholatnya. Ah, ya nggak begitu ya. Itu kita perlu melihat konteksnya. Nah, teman-teman sekalian, karena itu dengan definisi ini saya mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang feminis gitu. Walaupun ada sih nggak yang nggak setuju dengan statement saya nggak apa-apa ya. Tapi sesuai dengan tadi yang definisi yang saya sampaikan tiga hal tadi. Kenapa Nabi Muhammad seorang feminis? Karena Nabi Muhammad itu menyadari ada persoalan perempuan. Ada perempuan yang dikubur hidup-hidup saat itu. Lalu beliau berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak mungkin jadi profesor. Tapi karena kemudian apa didorong tolabu ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan, maka kemudian pendidikan di dunia Muslim world juga terbuka begitu. Nah, perempuan menjadi mulia dan mempunyai derajat kemanusiaan yang penuh seperti laki-laki. Ini hasilnya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini beberapa hal yang terjadi di Arab Jahiliyah ya. Ini saya ambil dari beberapa materinya Bu Nur Rofiah ya terkait dengan bagaimana sih situasi kondisi Islam zaman jahiliyah saat apa masyarakatnya ya zaman saat itu gitu. Yang mana perempuan itu dipertanyakan kemanusiaannya. Dia manusia bukan sih, rohnya kekal nggak sih gitu ya. Kemudian bisa ibadah atau tidak, bisa dapat pahala atau enggak, bisa ke surga atau tidak, apa di bayi perempuannya dikubur hidup-hidup, ada yang dilacurkan, ada yang dihadiahkan, ada yang jadi jaminan hutang, ya kan?
Lalu juga ada yang tidak punya nilai saksi, nikah sebelum menstruasi, cerai sebelum menstruasi, dirujuk tanpa batas, dijadikan mahar, dipoligami tanpa batas, diwariskan, dinikahi oleh mahramnya dan sebagainya. Jadi kalau masih sekarang kita refleksikan di sekitar kita kok masih ada hal-hal seperti ini, berarti masih masa jahiliyah. Itu belum ada Islam datang itu. Kalau masih ada hal-hal seperti ini di sekitar kita. Karena Islam datang itu sangat menghargai bahwa perempuan adalah juga manusia. Dia juga rohnya kekal. Dia juga bisa ibadah, dapat pahala, bisa ke surga, tidak boleh dilacurkan, nggak boleh jadi bahan hadiah, nggak bisa jadi jaminan hutang, ya. Nilai saksinya pun juga sama. Kemudian juga menikah itu sesuai dengan umurnya, tidak boleh ada pernikahan anak, ya. Kemudian dijamin hak atas maharnya dan kemudian sangat mendukung monogami bukan poligami, juga mendapatkan warisan dan juga dilarang keras dinikahi oleh mahramnya. Nah, pada suatu saat Umar bin Khattab tuh sampai bilang begini, kami semula nggak menganggap terhormat tuh atau nggak menganggap penting tuh perempuan. Tapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka perempuan, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka tuh juga memiliki hak secara otonom toh, di mana kami tidak bisa lagi melakukan intervensi. Ini pernyataan Umar bin Khattab ketika kemudian Nabi Muhammad melakukan perubahan terhadap bagaimana nasib perempuan itu. Nah, teman-teman sekalian, identitas feminis itu memang problematis, ya. Nah, teman-teman yang ada di sini mau nggak disebut feminis? Coba mau nggak? Apakah ada yang mau, ada yang tidak, gitu kan? Ya baru 3 slide Bu, saya nggak mau, ya nggak apa-apa juga kan baru 3 slide atau berapa slide gitu ya. Tapi banyak yang mau ya di sini ya, ya mau I'm feminist, mau pro dan sebagainya. Oke, nah memang persoalannya ada hal-hal yang problematis dipahami oleh banyak orang dengan F word. Ya, F-nya bukan F yang itu ya, tapi F-nya adalah F feminis gitu. Tidak semua pembela hak perempuan itu bersedia menyebut dirinya sebagai feminis. Bahkan di Indonesia itu agak berkebalikan dengan feminis yang ada di Barat. Di Indonesia, kebanyakan mereka yang menyatakan dirinya sebagai feminis adalah para aktivis LSM, terutama yang masih muda. Generasi aktivis yang lebih tua, mereka enggan menyebut dirinya feminis. Beberapa mengatakan meskipun kami berjuang untuk perempuan, tapi kami bukanlah feminis. Di Indonesia konteksnya itu sering juga dihubungkan dengan isu PKI, Gerwani. Jadi kalau menyebut diri feminis itu seolah-olah dia PKI, kayak Gerwani gitu. Jadi yang itu orang-orang tua kita ya, yang kalangan-kalangan tua gitu. Nah, tapi kalangan muda karena tidak bersinggungan atau tidak di stereotip dilekatkan ya dengan isu-isu Gerwani ya banyak di Indonesia yang menyebut dirinya seorang feminis. Nah, ini agak kebalikannya di barat. Di barat itu tahun 70-an generasi gelombang kedua itu banyak yang menyebut dirinya seorang feminis. Namun tahun 90-an anak-anak muda itu justru no, I'm not feminist but I love equality gitu. Jadi pada tahun 2005 ketika saya ngambil S2 Women Studies di Amerika itu sebenarnya ada long march di New York yang sebenarnya saya mau ikut, tapi karena hamil hamil berapa bulan gitu saya nggak jadi ikut. Yang di sana kalangan-kalangan tahun 90-an itu menulis t-shirtnya this is what look like feminist today gitu. Jadi feminis itu juga bisa dandan, feminis itu juga bisa cantik gitu tanpa merasa dirinya menjadi objektifikasi laki-laki. Gitu. Nah, sehingga yang menarik adalah penelitian saya dalam disertasi saya untuk konteks Indonesia dan di Jogja lebih banyak laki-laki yang menyebut dirinya feminis daripada perempuan. Ah, kok bisa? Karena kalau laki-laki menyebut dirinya seorang feminis, itu terangkat derajatnya. Maksudnya apa terangkat derajatnya? Ada positive association yang melekat pada istilah feminis pada laki-laki. Yaitu apa? Dia nanti kalau berumah tangga akan membantu istrinya, ya dia akan mensupport hak-hak perempuan. Tapi kalau perempuan menyebut dirinya feminis, galak, pasti nanti dia dominan pada suaminya, ya kan?
atau mungkin malah justru dilabeli lesbianisme gitu kan dan lain sebagainya gitu. Sehingga untuk konteks penelitian saya itu perempuan lebih beresiko menyebut dirinya seorang feminis daripada laki-laki untuk konteks di Indonesia gitu. Saya sampai ditanyain itu oleh ilmuwan dari Amerika atau apa ya saat itu. Benar, Prof, itu penelitiannya bahwa banyak laki-laki yang lebih banyak menyebut dirinya seorang feminis daripada perempuan. Iya, gitu. Oke, nah teman-teman sekalian, mengapa ada feminisme? Tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Kenapa sih? Itu kan ada gerakan Indonesia tanpa feminis. We are fine, nggak perlu feminis gitu kan. Kan sudah ada dakwah, saya pernah ditanya gitu kan. Bu Alim kan sudah ada dakwah. Perempuan itu sudah dimuliakan dalam agama gitu kan. Ngapain perlu ada feminis? Loh, realitasnya masih banyak persoalan. Ya, nanti kita coba lihat persoalannya apa aja ya. Masih banyak cara berpikir, penafsiran dan keyakinan yang mengakar dan membudaya menempatkan perempuan tidak senilai dan bahkan di bawah laki-laki. Sehingga melahirkan banyak persoalan dan penderitaan pada perempuan seperti perempuan terdiskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Persoalan ketidakadilan itu ada dalam alam fikir, ada dalam keyakinan, ya, ada dalam sikap suka tidak suka dan ada di dalam perilaku. Misalnya apa contoh ketidakadilan yang dialami perempuan? Keyakinan bahwa perempuan itu sumber fitnah sehingga berhak dilecehkan. Yang sering mendengarkan saya pasti tahu sumber fitnah itu bukan harta tahta wanita, ya. Sumber fitnah itu harta tahta asmara dan kuota. Hati aku kalau disingkat. Perempuan nggak boleh jadi pemimpin laki-laki, ya perempuan sebagai objek seksual, upah rendah dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang masih ada di sekitar kita, bahkan terkadang terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita gitu. Nah karena itu ini misalnya ya salah satu bentuk ketidakadilan yang banyak dialami oleh perempuan, candaan-candaan seksis dan bahkan berselimut di balik kata-kata agama. Assalamualaikum cantik. Mbak senyum dong kok cemberut aja. Ada loh orang yang sampai pindah kos gara-gara setiap lewat di situ itu digodain assalamualaikum cantik. Nah, jadi penting ya bedain apa itu kekerasan seksual, apa itu kedekatan sosial dan apa itu pujian. Ya. Karena kalau tidak hati-hati Undang-Undang TPKS kita pasal 5 ya, kalau itu terbukti merendahkan, melecehkan, masa bisa dipenjara 9 bulan atau denda 10 juta rupiah. Ya, TikTok saya yang terakhir tentang kesalehan digital ya. Bagaimana apa jari-jarimu itu adalah amal jariahmu atau amal salahmu begitu. Sehingga akan sangat penting ya untuk kita perhatikan. Nah, candaan-candaan yang seksis itu kalau kita biarkan menjadi sesuatu yang sangat tragis, bahkan sampai pembunuhan. Karena dari candaan yang seksis itu terjadilah pelabelan negatif, stereotyping. Dari stereotyping itu terjadilah pelecehan, kekerasan, ya kayak tadi ya, perempuan itu memang suka digoda deh gitu. Sehingga assalamualaikum cantik gitu-gitu. Itu kan berangkat dari stereotyping, ya kan? Lalu setelah itu kemudian bisa jadi wah perkosaan ya, pelecehan dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah terjadi perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, maka bisa menjadi trauma yang luar biasa yang akhirnya kalau sampai kehamilan ya, keguguran, safe abortion susah didapatkan, ya bisa jadi kemudian terjadi pembunuhan gitu atau bunuh diri gitu. Jadi jangan dibiarkan persoalan-persoalan yang sifatnya candaan-candaan seksis itu. Karena berawal dari itulah sebuah tragedi itu terjadi gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh-contoh dari kekerasan ya. Kalau kita lihat ini masih terbaru ya, baru dilonceng beberapa waktu yang lalu. Catahu Komnas Perempuan 2023, kekerasan seksual berbasis elektronik itu paling tinggi. Dan memang yang menarik sekarang, pelecehan seksual itu lebih tinggi daripada perkosaan. Ini sudah 2 tahun terakhir ini. Dulu kajian Komnas Perempuan selama 21 tahun, perkosaan itu selalu paling tinggi daripada kekerasan seksual lainnya. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang mau lapor kalau sudah diperkosa. Kalau baru candaan-candaan seksis itu nggak mau lapor. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini sejak ada
Undang-Undang TPKS disahkan, lalu Permendikbud Ristek Dikti 3021 dan Kementerian Agama PMA 83 2023 dan lain sebagainya itu mulai bergerak. Nah, ini orang kesadarannya mulai bagus. Sehingga pelecehan seksual itu lebih banyak dilaporkan daripada perkosaan. Nah, teman-teman sekalian, ini karena saya lihat peserta yang ikut AFM ini antara umur 18 sampai 35 tahun. Yang kebanyakan sepertinya juga belum menikah nih. Nah, kenapa? Karena ini mantan pacar dan pacar itu pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan. Jadi toxic relationship. Ini mantan pacar ini makanya kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi itu banyak threat. Threat itu ancaman. Kalau kamu mutusin aku sebar loh foto-foto saat kita bucin-bucin dulu gitu. Nah, ini persoalan ya. Nah, selain itu teman-teman sekalian, ya, kalau ini di ranah publik ya, teman di media sosial di ranah publik ya, itu juga banyak menjadi pelaku gitu. Nah, ini kalau di ranah publik, kalau kita lihat baik yang ada di lembaga layanan maupun laporan di Komnas Perempuan langsung, itu memang kekerasan seksual itu yang paling banyak. Nih, ya, 50% sama 68% nih. Di Komnas Perempuan 68% kekerasan seksual itu yang terjadi di ranah publik dibandingkan dengan kekerasan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat karakteristik korban dan pelaku ya, memang usia dan pendidikan korban itu cenderung lebih muda dan lebih rendah daripada pelaku. Ya ini tadi ada relasi-relasi yang terjadi. Nah, ini satu penelitian Infid disebutkan bahwa masih ini juga persoalan ya, yaitu victim blaming, penyalahan korban. 70% responden setuju bahwa perempuan diperkosa atau dilecehkan karena pakaiannya yang terbuka. Ini PR berat bagi kita. Karena 70% masih menyalahkan korban. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya teman-teman yang kelas AFN ini adalah yang 30% ya, yang tidak akan menyalahkan korban ketika itu terjadi. Nah, ini saya coba membuat klasifikasi pelaku ya. Itu memang sekitar 9%. Ini sudah 3 tahun terakhir ini itu 9%. Kalau saya tahu 21 tahun itu 5%. Jadi terakhir-terakhir ini relasi kuasa itu semakin menguat ya, semakin banyak untuk terjadi pada isu kekerasan yang dialami oleh perempuan. Guru, dosen, dosen loh dari 7 menjadi 18 di ranah personal. Ya, PNS, TNI, Polri, tokoh agama, pejabat publik, tenaga medis, aparat penegak hukum. Ini adalah orang-orang yang seharusnya melindungi, jadi suri tauladan, tapi malah justru menjadi pelaku. Ini menjadi keprihatinan kita. 9% kelihatannya sedikit ya, tapi karena ini tokoh dan signifikan mempengaruhi, maka ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, persoalan lainnya adalah kekerasan di dunia pendidikan nih. Ini laporannya dari Kemendikbud ya. Perguruan tinggi itu kan harusnya tempat berkumpulnya idealisme. Highest values itu di perguruan tinggi. Kalau kampus saja sudah tidak punya nilai-nilai tertinggi, bagaimana di tempat-tempat lain? Nah, sayangnya juga masih ada terjadi kekerasan seksual di kampus-kampus itu gitu. Ya kita cukup mengapresiasi ya Komnas Perempuan bekerja sama dengan Kemendikbud ya untuk kemudian juga berbagai pihak sudah ada 100% PTN dan sekitar 715 per hari kemarin perguruan tinggi swasta yang sudah punya Satgas PPKS. Sampai Februari 2024 kemarin ada 269 kasus yang sedang proses, 354 kasus yang selesai. 229 sanksi, 94 ringan, 92 sedang, 43 berat. Pelakunya siapa? 134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tendik, 2 pejabat struktural, 12 warga kampus, dan juga 8 masyarakat di luar kampus. Ini persoalan-persoalan yang membutuhkan gerakan feminis untuk menyelesaikan ini. Kalau nggak ada gerakan itu ya nggak akan terjadi gitu. Satu lagi, persoalan pernikahan anak perempuan itu lebih tinggi daripada pernikahan anak laki-laki. Jadi kalau dari 9 pernikahan, itu satu pernikahan anak perempuan. Tapi kalau laki-laki dari 100 pernikahan, itu hanya satu pernikahan anak laki-laki. Ini kalau kita biarkan, maka akan terjadi pemiskinan secara sistematis.
Karena perempuan biasanya kalau sudah menikah, putus sekolah, ya kan, kemudian dipaksa untuk ikut dasaisma, kemudian rentan dengan KDRT dan sebagainya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi persoalan-persoalan ya, yang mana kenapa masih perlu ada feminis. Karena masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Nah, sekarang kita lihat sejarah feminisme. Kita tahu bahwa secara substantif tadi sudah ada sejak Plato sebagai sebuah gerakan. Ada zaman Nabi ya, begini ya. Zaman Nabi itu sebagai sebuah gerakan ada sekelompok perempuan sekitar 60-an yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasinya kepada Nabi atas perlakuan para suami yang suka memukul. Maksudnya begini nih ceritanya. Ya, ini kan feminis Muslim ya. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, memang kemudian konteksnya adalah banyak yang mengacu pada Quran dan hadis gitu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Surat An-Nisa 34 itu bukan ayat kepemimpinan tapi ayat KDRT. Suatu saat seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku itu gemes banget tuh. Aku baru aja mukulin istriku." Loh kok dipukul tuh piye toh, kata Rasulullah. "Kamu itu kan penegak urusan perempuan lah, kok malah dia kamu pukuli itu gimana?" gitu. Ya, akhirnya apa? Nabi melarang tidak boleh suami itu memukul. Nah, suatu saat Umar bin Khattab dan kawan-kawannya datang kepada Rasulullah. "Ya Rasul, sejak kami dilarang untuk tidak boleh memukul istri, maka istri kami itu melonjak, sombong, songong gitu ya. Sehingga boleh nggak kami memukul lagi gitu." Ini mancan ngeyel lagi bocah nak dikandani gitu ya. "Ya sudah, boleh tapi jangan menyakitkan ya gitu." Loh, indikator menyakitkan kayak apa? Ya kalau apa tanganmu itu melebihi pundakmu untuk mukul itu sakit. Tapi kalau dia di bawah ini mukul ya, bukan bukan nyubit ya. Kalau nyubit walaupun di bawah pundak tetap sakit gitu. Nah, akhirnya terjadilah pemukulan lagi. Lalu para perempuan 60 sahabat Nabi ini demo kepada Rasul. "Ya Rasul, kami dulu sudah merasa nyaman tidak ada pemukulan dari suami kami. Sekarang kok boleh lagi tuh gimana sih gitu?" Lu kan nggak menyakitkan toh. Siapa bilang tetap aja itu menyakitkan kok gitu. Akhirnya apa hadis Rasulullah? Ya sudah, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang berbuat baik pada pasangannya. Itu hadis yang terakhir. Sehingga sebenarnya nggak boleh pukul memukul itu antara anggota keluarga di situ gitu. Artinya apa? Zaman Rasulullah itu sudah ada kelompok-kelompok perempuan yang melakukan aspirasi untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Nah, di era modern jelas banyak ini ya, nanti teman-teman bisa baca ya terkait dengan ini gerakan perempuan misalnya di Indonesia tahun 90-an, tahun tahun 1900-an ya, lalu tahun 1928, kemudian 60-an, 1980, 2000-an dan sebagainya ya. Ini saya ambil dari kumparan yang cukup komprehensif menurut saya untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya sejarah gerakan feminisme di Indonesia itu. Nah, kalau menurut Julia Kristeva ya di literatur-literatur yang ada sampai tahun 90-an itu ada 3 gelombang. Gelombang tahun 2000-an, 1920-an itu feminis egalitarian yang menuntut hak yang sejajar dengan laki-laki. Yang ini biasanya yang paling kuat adalah liberal dan marxis feminis. Jadi suffrage ya, hak suara. Ya, Indonesia sih sejak merdeka perempuan langsung punya hak suara ya. Sehingga seolah-olah tidak ada perjuangan untuk menuntut hak suara dalam pemilu. Gitu ya. Tapi hak suara untuk menyuarakan suara-suaranya yang 30%, masih jauh. Gitu kan. Nah, tahun 60-an ini gelombang kedua, ini eh, apa feminis radikal ini cukup menguasai, cukup dominan mewarnai gerakan saat itu ya, yang di sana ditekankan ada perbedaan-perbedaan yang radikal antara perempuan dan laki-laki. Gelombang kedua inilah yang kalau di barat itu ditandai dengan para feminis-feminis yang menyadari bahwa ada objektifikasi loh. Kalau kita itu cantik jadi objektifikasi laki-laki. Karena itu gelombang kedua ini adalah apa? Didominasi oleh perempuan-perempuan feminis yang dia nggak mau dandan, aut-autan, sakar PDW begitu. Lalu gelombang ketiga ini gelombang 90-an, ini eksistensi paralel yang menggabungkan ketiga
ini ya, ketiga apa gerakan ini, dan disinilah tahun 90-an itu Islamic feminis, Muslim feminis itu mulai menguat kembali. Kenapa saya katakan menguat kembali? Karena sebenarnya kalau di Indonesia itu sebelum merdeka itu sudah ada loh gerakan untuk pernikahan itu monogami, bukan poligami. Itu sudah mulai ada di situ tahun-tahun 19 apa 40-an ya. Misalnya Maria Ulfah ya. Dia salah satu tokoh perempuan yang menyuarakan itu gitu. Dan juga ini postmodern feminis juga sangat kuat. Ini kalau kita lihat dari sejarah gerakan feminis secara global ya. Nah, teman-teman sekalian, sejarah gerakan feminis di Indonesia kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu sudah lumayan cukup beruntung ya. Karena dalam sejarah posisi perempuan di Indonesia itu relatif bagus daripada tempat lain. Ada modal-modal sosial dan budaya. Bahasa kita hanya punya dia, nggak punya he atau she, genderless gitu. Suami istri itu garwo, si garaning nyowo, half of the soul. Bukan kayak lagunya Peter Pan ya, atau apa itu? Separuh aku milikmu. Ah, itu kan garwo itu. Si garaning nyowo. Lalu juga ada bilateral kinship. Apa itu bilateral kinship? Nama saya Alimatul Kiptiah itu ya nama saya sendiri, bukan Kiptiah itu nama bapak saya atau Kiptiah itu nama ibu saya. Sehingga dengan bilateral kinship ini kecenderungan untuk lebih egaliter itu lebih kuat daripada yang harus punya family name. Nah, kepemimpinan perempuan juga tercatat dalam sejarah. Memang sih ada tantangannya. Muncul gerakan konservatifisme literalis ya sejak tahun 70-an yang berjuang menjadikan syariah law, menjadikan undang-undang negara, munculnya orde baru terkait dengan state ibuism. Ada dharma wanita, nggak ada dharma pria. Perempuan itu harus mendukung karir suami, tapi tidak ada kata-kata kebijakan negara agar suami mendukung karir istri. Nah ini tantangannya. Ya, oke. Nah teman-teman sekalian, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi gerakan feminis di Indonesia. Ada faktor internal, organisasi-organisasi perempuan sendiri yang mempunyai perbedaan pemahaman terhadap isu gender. Kalau kita paham tentang ada teori sameness and difference theory, ya nanti kita kupas. Jadi tahun 1928 ketika Kongres Perempuan pertama itu ada perdebatan, misalnya tentang isu poligami. Ya, saat itu Aisyah tuh mendukung poligami karena poligami itu dihubungkan dengan isu penjajahan. Kalau monogami itu penjajah. Jadi kalau kita ngikutin monogami itu ngikuti penjajah gitu. Tetapi tahun 2015 dengan tegas di Aisyah pernikahan itu monogami. Tapi kok masa harus nunggu 1 abad ya untuk lakukan perubahan itu gitu. Tapi itulah dinamikanya, ya. Gerakan perempuan itu tidak semuanya satu ya, tapi ada perbedaan. Lalu juga faktor eksternal, ideologi gender pemerintah tadi state ibuism, internasional pengaruh-pengaruh internasional, kemudian juga kelompok pembaharuan, ya, juga kelompok konservatif itu cukup mempengaruhi bagaimana gerakan feminis yang ada di Indonesia ini. Lalu juga kalau kita lihat ideologi gender pemerintah ya, misalnya Orde Lama, itu sebenarnya nggak begitu memperhatikan gerakan perempuan, tetapi perempuan malah lebih independen, Bahkan ada partai politik perempuan tahun 55, ya, yang itu hanya sekali seumur hidup, setelah itu nggak ada lagi masalahnya. Tapi kalau kita Orde Baru dengan state ibuismenya tadi ya, ini juga masih terjadi yang cukup masih mengakar mempengaruhi masyarakat kita. Reformasi ada misalnya perubahan nama dari Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak misalnya, mengusahakan Impres 9 2000 tentang pengaruh aman gender, ada pengesahan Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan lain-lainnya. Gitu. Ini pada masa reformasi. Nah, kalau kita lihat kelompok Islamis group ya, mereka memang tahun 70-an itu banyak menekankan tentang formalisasi syariah. Makanya di tahun 2010 ya, ini ada 421 perda-perda diskriminasi, kalau sekarang masih 305. Kemarin kita laporkan di PBB dari 421 ini masih 305 yang masih diskriminasi.
Nah, ini misalnya apa? Ada kewajiban jilbab dengan ukuran tertentu. Pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan nggak boleh keluar malam tanpa muhrim dan sebagainya. Tidak setuju dengan gerakan-gerakan feminis. Ini kelompok-kelompok konservatif Islamis. Nah, sebaliknya, kelompok-kelompok progresif yang juga mempengaruhi mensupport gerakan perempuan adalah dia adalah dari kalangan modernis santri atau neomodernis. Kelompok yang memperjuangkan bahwa ya bahasanya sih inna akromakum indallahi atqakum gitulah. Yang paling mulia itu bukan karena harta kaya ataupun benderanya, tetapi yang paling mulia itu adalah yang bertakwa gitu, karakternya gitu ya. Dan ini juga ada dialog ya dengan Barat dalam menguatkan ilmu pengetahuan dan politik guna mengembangkan masyarakat Muslim yang modern. Kelompok progresif mengembangkan pemikiran dan praktek yang mengakomodir keragaman. Sehingga disinilah dibutuhkan fresh ijtihad, fresh interpretation of Islamic sources and a reformulation of Islam itu sangat-sangat dibutuhkan begitu. Ini kelompok-kelompok pembaharuan yang mungkin mempunyai satu chemistry ya dengan Muslim feminis gitu. Nah, international influence ya, ini meningkatkan kesadaran bahwa perempuan di dunia mengalami persoalan yang sama yang dipicu oleh budaya patriarki. Bahkan juga menguatkan pengetahuan, keterampilan, strategi untuk menyelesaikan persoalan. Membangun network secara internasional. Banyak contoh-contoh dari program-program yang ada itu kemudian menguatkan ya jaringan-jaringan internasional. Nah, feminis Muslim itu menguat kembali tahun 1990. Kita lihat feminis Muslim meyakini bahwa Islam itu mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan antara kelompok sosial yang berbeda. Mereka berargumentasi bahwa nilai itu tidak bersumber dari feminis sekuler, tetapi sumbangan para feminis sekuler adalah justru meneguhkan identitas keislaman para feminis Muslim. Jadi dari disertasi saya, dialog antara feminis Muslim dan sekuler itu malah justru semakin ngulik-ngulik Quran hadis, semakin mengkaji lebih dalam lagi. Para feminis Muslim itu bukan malah justru keluar dari agamanya, tapi justru semakin meyakini tentang agamanya. Ini yang menarik nih. Jadi malah justru semakin menguatkan identitas dia sebagai feminis Muslim itu sendiri gitu. Kenapa? Karena memang tujuan feminis Muslim adalah mengembalikan nilai-nilai keadilan yang menjadi semangat ajaran dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Mengembalikan nilai-nilai keadilan, bukan menciptakan nilai baru. Ya, tapi mengembalikan nilai-nilai keadilan yang disalahpahami oleh masyarakat. Ini tadi yang saya sampaikan, Maria Ulfa Santoso tahun 1935, dia ketua Proyek Ordinansi Perkawinan. Jadi ini draft yang melatar belakangi adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu. Dia tahun 32 loh. Dia mengatakan begini, perkawinan harus didaftarkan. Monogami merupakan syarat mutlak perkawinan. Dan jika seorang pria ingin berpoligami, istri pertamanya dapat mengajukan gugat cerai melalui pengadilan. Perzinahan yang dilakukan oleh suami juga dapat menjadi dasar bagi perceraian. Ini tahun 32. Makanya saya katakan, ini menguat kembali. Bukan mulai ada tahun 90-an itu gitu. Nah, baik teman-teman sekalian. Nah, ini peta pemikiran yang tadi saya sampaikan tentang kelompok perbedaan dan kelompok persamaan. Ini sangat-sangat penting untuk kita pahami secara baik. Karena kalau kita tidak memahami peta pemikiran ini, kita akan saling menyalahkan antara gerakan perempuan. Ya, karena pada realitasnya memang pemikiran terhadap isu perempuan, walaupun itu sama aktivis perempuan, ada dua hal ini. Yaitu berbeda, equal complementary. Ini masuk kepada different theory, different maximizer theory, yang mana meyakini bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun perbedaan itu menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Perempuan itu diyakini lebih lembut, lebih tegas, laki-laki lebih tegas, perempuan itu dianggap lebih detail, laki-laki itu lebih makro, perempuan itu penjaga moral bangsa, laki-laki penjaga ekonomi dan politik bangsa gitu. Sehingga lebih mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan praktis. Perannya itu yang dilihat adalah peran sosial, bukan relasi sosial. Lalu juga lebih kepada efisiensi. Kalau bicara sumber daya, juga bicara sumber daya yang sifatnya tangible, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Nah, satu sisi itu ada kelompok persamaan.
equal partnership, sameness atau minimizer teori. Ini meyakini bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai kesamaan. Yang membedakan adalah gimana lingkungan, budaya, penafsiran, media, ideologi itu membentuknya. Saya ingat sekali ketika saya ngambil Women Studies, kalau laki-laki punya penis, perempuan punya klitoris. Sehingga nggak ada bedanya gitu. Nah, di dalam memimpin dan berperan untuk kemajuan bangsa, laki-laki bisa dapat lembut, juga bisa detail, dan juga bisa ramah dalam memimpin dan berperan di masyarakat. Demikian juga sebaliknya perempuan. Perempuan juga bisa tegas, perempuan juga bisa berpikir makro, perempuan juga bisa berpolitik. Sehingga kelompok sameness ini lebih mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan strategis. Yang dilihat bukan peran sosial, tapi relasi sosial. Bukan masalah efisiensi, tapi pemberdayaan. Yang dilihat adalah isu kekuasaan, dominasi, ya, ketertindasan begitu. Nah, persoalannya kalau ini kita tidak pahami dengan baik, teman-teman sekalian, ya, perdebatannya, kelompok sameness mengkritisi kelompok different yang berjuang secara semu dan belum tuntas tidak sampai seakar-akarnya. Wah, ini kamu tuh tetap berkelindan di ketiak patriarki gitu misalnya. Bahasanya kayak gitu. Nah, kelompok different mengkritisi kelompok sameness yang berjuang, kamu tuh udah kebablasan, ngono ya ngono tapi nggak usah ngono gitu. Dan kurang mempertimbangkan aspek konteks. Nah, karena itu penting nih. Orang sering mengatakan bias gender begitu aja kan. Padahal yang dimaksud itu bias gender adalah ini kelompok perbedaan. Jadi implementasinya ini begini, teman-teman sekalian. Kalau saya menjadi Menteri Pendidikan yang menggunakan teori perbedaan, yang meyakini bahwa pendidikan utama pertama perempuan, karena perempuan itu lebih nurturing, kalau saya pakai teori perbedaan, saya akan memilih posisi strategis itu perempuan. Atau kalau saya menjadi Menteri Perhutanan, karena perempuan itu the mother of the earth, perempuan itu dengan apa ekofeminisnya, dengan cipkonya ya, itu maka saya akan pilih posisi strategis itu perempuan karena dia tidak akan melakukan illegal logging. Itu kalau saya mau pakai teori perbedaan. Tapi kalau saya menggunakan teori persamaan, karena saya meyakini sebenarnya itu persoalan mindset. Banyak laki-laki juga kok yang mempunyai pemikiran egaliter. Walaupun tadi catatannya ya, kebertubuhannya sih memang tidak bisa 100% untuk bisa mengalaminya. Maka kalau saya menjadi Menteri Pendidikan, saya menggunakan teori persamaan, maka siapapun asal dia mempunyai kemampuan, entah laki-laki, entah perempuan, saya juga akan pilih menjadi posisi-posisi strategis. Jadi beda banget. Nah ini sering kalau dua teori ini kalau kita gunakan dengan melihat hadis ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Kalau pakai teori perbedaan, kira-kira kesimpulannya apa? Ya ibu itu lebih dihormati daripada ayah. Itu kalau pakai teori perbedaan. Tapi kalau pakai teori persamaan, ayah dan ibu itu sama-sama orang tua kita ya wajib dihormati semuanya. Nah silakan teman-teman refleksikan, mau pakai teori perbedaan atau persamaan di dalam memahami persoalan hadis ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Kalau saya lebih kepada memahami itu ya, misalnya terkait dengan hasilnya adalah persamaan karena berangkat dari kondisi yang berbeda. Jadi ketika Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu, itu kan situasi yang saya bayangkan adalah memang perempuan itu, ibu itu belum terlalu terhargai. Jadi ketika ini laki-laki, ini perempuan, ibumu, ibumu, baru ayahmu, akhirnya sejajar. Sehingga hasil daripada pemikirannya, ayah dan ibu sama-sama dihormati. Ya memang perempuan itu lebih berat tugas reproduksinya. Nah, menurut kebanyakan perempuan sih kalau kita tanya ya, hei perempuan, apakah kamu memang mau lebih dihargai daripada suamimu oleh anak-anakmu? Saya yakin enggak. Pengennya tuh diringankan beban tugas reproduksinya. Ya kan? Itu yang diinginkan. Karena wahnan ala wahnin itu. Mulia tapi berat gitu. Sehingga para perempuan itu lebih pada daripada kemudian anaknya hanya menghormati dia tidak menghormati ayahnya, lebih baik anak itu menghormati ayah dan ibunya, tetapi beban reproduksi yang nggak bisa digantikan oleh
laki-laki itu diringankan. Jadi kalau menyusui ya dibikinin malam-malam bangun, bikinin roti tawar dan susu. Jadi suami siaga, gitu-gitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih apa clear ya tentang teori perbedaan dan persamaan ini supaya kita tidak saling menyalahkan terhadap apa teman-teman kita yang berbeda. Nah, kita masuk kepada sesat pikir tentang feminisme. Yang sering terpahami feminisme itu konsep barat. Feminis itu radikal, hanya perempuan yang bisa jadi feminis. Feminisme itu hanya fokus pada isu perempuan tapi tidak fokus pada isu kerentanan lainnya. Feminisme itu benci laki-laki. Feminis itu perempuan yang senang berdandan dan memakai pakaian terbuka. Atau sebaliknya, feminis itu nggak mau dandan, aut-autan. Untuk mencapai kesetaraan, feminis harus melemahkan laki-laki. Feminis sejati tidak menggunakan rias wajah dan BH. Feminis tidak diperlukan lagi karena perempuan sudah setara dengan laki-laki. Ini sesat pikir yang di antaranya dan masih banyak lagi sebenarnya sesat pikir yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana gitu kan? Kalau kita dalam konteks feminis muslim ya. Misalnya, feminisme itu menggugat Al-Qur'an. Feminisme itu menggugat Al-Quran misalnya, menempatkan laki-laki suami sebagai kepala rumah tangga, perempuan di rumah saja, berpergian harus ada muhrim, ya. Itu digugat oleh para feminis ini, gitu. Nah, padahal sebenarnya yang digugat itu penafsirannya, bukan ayatnya, bukan hadisnya, ya. Yang digugat itu penafsirannya bukan Al-Qur'annya, karena teks keagamaan tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi ada dalam konteks. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan memiliki satu tujuan yaitu produktivitas kerja. Jawabannya ya, pendidikan bukan hanya untuk produktivitas kerja. Tidak ada persoalan jika ada perempuan yang memilih untuk tidak bekerja dan itu menjadi kesepakatan bersama, namun bukan berarti dia berhak untuk direndahkan. Lain lagi persoalan miskonsepsi, misalnya feminisme itu menggugat kepemimpinan perempuan. Perempuan itu kan udah mulia atau gitu. Misalnya, perempuan itu harus setara dengan laki-laki baik untuk memilih ataupun dipilih. Perempuan nggak boleh dibatasi untuk menjadi penguasa, baik kepala negara ataupun kepala daerah. Perempuan sekali lagi diajak untuk menggugat syariat Islam yang jelas mengharamkan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan. Ini kata-kata mereka. Nah jawabnya loh, Allah aja mengakui kepemimpinan Ratu Bilqis loh. Dan banyak muslimah yang juga menjadi pemimpin dalam sejarah yang luar biasa. Sehingga setiap orang itu kan pemimpin. Itu jawab feminis muslim. Loh, perempuan itu kan sudah dimuliakan dan dijaga oleh ayah, suami, dan saudara laki-lakinya. Jawabnya, apakah idealitas seperti itu di dunia nyata sudah benar-benar terwujud? Dalam beberapa kasus, perempuan tidak dijaga oleh ayahnya, bahkan dilecehkan oleh ayahnya, tidak dijaga oleh saudara laki-lakinya, bahkan mendapatkan incest, ya, ataupun juga mendapatkan KDRT dari suaminya, gitu. Atau kalau dia tidak punya ayah, nggak punya suami, nggak punya saudara laki-laki, lalu siapa yang jaga? Ya kan gitu. Nah, ada persoalan yang lain misalnya apa? Feminisme itu membenci laki-laki. Katanya ada salah paham bahwa feminis itu ingin mengungguli laki-laki dan mengambil tugas laki-laki. Ya enggak lah, laki-laki bukanlah musuh. Tetapi laki-laki adalah partner untuk berjuang menegakkan keadilan. Pemikiran feminis akan membuat laki-laki dan perempuan bahagia, saling membantu, saling setia, saling menghormati, dan juga saling memberikan kebaikan. Feminisme yang dipahami sebagai sebuah keinginan dari kalangan perempuan untuk menjadi sama persis dengan laki-laki. Enggak juga. Kalau sama persis emang kalau laki-laki yang angkat galon, kita juga mau ngangkat galon walaupun dalam keadaan hamil. Ya enggak lah. Tidak begitu maksudnya gitu. Feminis memahami kebutuhan praktis perempuan itu berbeda dengan laki-laki karena tugas reproduksi berbeda. Kalau disamakan malah tidak adil. Nah, ada lagi terkait dengan miskonsepsi yang ada mungkin di sekitar teman-teman sekalian. Masih ada nggak persoalan-persoalan miskonsepsi yang sering didengar? Mungkin bisa. Silakan Mbak Ella, mungkin kalau ada yang mau diskusi atau menyampaikan gitu, Ya, sambil saya banyak tak Prof nafas dulu sebenarnya. sebentar. Ya, silahkan teman-teman boleh di chat box ya. Kalau misalnya dari yang aku sering baca atau mungkin Ah, sering dengar itu katanya feminis itu memilih untuk child free, Prof. Karena kan
ada salah satu feminis yang memang memilih memutuskan untuk child free, tapi itu kayak dijadikan digeneralisir gitu untuk semua feminis. Itu yang agak mengganggu sebenarnya. Ya, child free betul ya. Feminis itu seolah-olah semuanya adalah child free, memilih gitu ya, memilih untuk tidak punya anak walaupun menikah gitu ya. Tapi di kalangan feminis muslim nanti akan kita sampaikan ya, feminis muslim itu menerima tugas-tugas reproduksi. Asal tadi loh, asal diringankan. Feminis muslim itu tidak menolak tugas-tugas reproduksi. Anak saya tiga, teman-teman yang feminis muslim pada punya anak semuanya gitu. Nah, itu juga tapi kita menghargai ya, feminis muslim menghargai jika ada perempuan yang memilih untuk child free. Kita tidak akan menghakimi mereka untuk dimasukkan ke neraka, tidak, gitu. Nah, oke, sudah mulai ada, Mbak, apa ini? Sudah, Prof. Nih, Miskonsepsi. feminisme terkait pekerja domestik, Prof, yang sering terjadi. Feminis menolak pernikahan. Kalau menikah, rumah tangganya pasti tidak bahagia. Lo contohnya Bu Alim, feminis menikah sudah 26 tahun, alhamdulillah bahagia-bahagia aja. Iya kan? Ya memang perjuangan menikah. Mungkin nanti sebentar lagi TikTok saya tentang apa pernikahan, jumlah pernikahan yang menurun sebentar lagi terbit ya. Nanti bisa dicek itu ya. Saya kan sekarang lagi rajin bikin konten 1 menit 1 menit gitu. Yang terakhir yang saya bikin kemarin pagi adalah tentang pernikahan. Nah, menikah itu menyenangkan bagi sebagian orang, tapi menyedihkan bagi apa menakutkan bagi sebagian orang. Angka pernikahan menurun 2018 sekitar 2,01%. Tahun 2023 menurun drastis 1,58%. Tapi catatannya kita tidak boleh memaksa pernikahan karena memaksa pernikahan itu masuk kategori kekerasan seksual karena itu melanggar Undang-Undang TPKS. Namun demikian, agama menganjurkan menikah itu separuh daripada agama. Memang sih menciptakan pernikahan yang bahagia itu nggak gampang. Insya Allah akan tetap bahagia asal dengan penuh kesetaraan, keadilan dan sebagainya. Itulah TikToknya isinya nanti. Gitu. Oke, Kita apalagi nih Mbak? tunggu. Ada lagi, Prof. Feminis itu dianggap gerakan pemberontakan perempuan yang minta kemerdekaan sama laki-laki di bidang manapun. Kemudian feminis itu sering dianggap sebagai cara untuk menjadi bebas. Kemudian pekerja perempuan tidak perlu dilindungi dengan undang-undang haid dan lain-lain karena harus setara. Ya itu salah kaprah itu yang haid kok lalu disetarakan lah nggak perlu dilindungi. Berarti feminis itu bukan kemudian meminta sama persis ya. Karena kalau sama persis malah nggak adil gitu. Ya kemarin pas di UIN saya menjadi penceramah tarweh. Saat itu saya ditaruh di tengah-tengah untuk perempuan saja. Ini nanggung, Mbak. Kan saya itu udah belasan tahun ya jadi penceramah apa tarweh di UIN di kampus saya. Tapi selalu di lantai 2, di belakang hanya untuk perempuan. Baru sekitar beberapa waktu yang lalu ketika saya ceramah, saya boleh nggak di podium sana gitu kan. Akhirnya saya ceramah di depan podium, di depan para kakak-kakak dan bapak-bapak itu. Dan temanya adalah puasa dan krisis maskulinitas. Ketika saya sampaikan, kakak-kakak, bapak-bapak yang ada di sini, jangan menambah krisis maskulinitasnya karena saya berdiri di atas podium sini ya, gitu. Nah itu, apakah kemudian seperti itu dianggap meminta macam-macam, ya kan? Sehingga kan, ya memang sudah semestinya kita kan komunikasi kan harus efektif. Kalau komunikasi efektif, kita bisa ceramah di depan podium, yang itu juga ada banyak bapak-bapak dan kakak-kakak laki-laki, ya akan lebih efektif gitu loh. Misalnya, itu salah satu contoh, tapi mungkin bagi sebagian orang itu dianggap itu tadi ya kebablasan, ya apa dan lain sebagainya. Oke, ini juga sudah mulai ada beberapa Ini ya tentang konsepsi. Oke. iya, masih lanjut lagi nih, Prof, tentang miskonsepsi. Contoh miskonsepsi yang pernah saya dengar, feminis menentang perempuan mengerjakan urusan rumah tangga. Feminis kalau jadi istri, jadi durhaka. Kalau ada perempuan yang berbicara atau memiliki pengetahuan tentang gender dan feminisme langsung ditandai dengan konotasi negatif, lalu dianggap bukan tipe perempuan ideal. Oke, Sulit silakan ya, Prof, jadi tanyakan tuh, perempuan. tanyakan kepada suami saya apakah saya ini termasuk istri durhaka atau tidak. Ini suami saya ada di sini nih. Enggak katanya gitu kan. Gitu ya. Jadi ya kadang-kadang miskonsepsi begitu ya. Kemudian juga pekerja perempuan tidak perlu tadi sudah ya. Apa tadi menentang perempuan mengerjakan rumah tangga. Kita tuh bukan menentang.
Kita tuh pengennya berbagi. Karena pekerjaan rumah tangga itu tidak dilakukan dengan alat reproduksi. Nyapu, bikin teh itu dengan tangan. Nyuapin anak itu dengan tangan. Ya. Jadi nyuapin anak itu tidak dengan selalu dengan alat reproduksi, kecuali menyusui kan. Sehingga kita tuh bukan tidak mau mengerjakan, kita tuh pengennya ayo kita kerjakan bersama. Supaya kalau pekerjaan rumah tangga kita menikah dilakukan bersama, maka kita bisa nyaman bersama nanti di tempat tidur. Nggak satunya kecapean gara-gara mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak gitu ya. Oke, oke, baik. Mungkin kita lanjutkan dulu sebelum nanti sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan ini ya tentang Arijalu Kaumenalan Nisa dan sebagainya. Ini tadi juga tentang apakah penerjemahan ulama terkait istri harus tunduk pada suami. Nah, ini harus dengar TikTok saya yang beberapa waktu yang lalu tuh, ya, yang mengatakan hadis ketaatan istri pada suami itu hadis yang doif, gitu ya, yang sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai acuan gitu. Nanti teman-teman panitia bisa atau teman-teman peserta ya bisa langsung apa kepoin TikToknya Prof Alim ya dan juga ngikut Instagramnya Bu Alim ya sehingga akan memperkaya gitu karena kayak ini ketaatan istri pada suami juga sudah saya kupas ya gitu. Nah baik mungkin kita lanjutkan dulu ya Mbak Ella ya. Terima kasih teman-teman sekalian dikit lagi. Nah ini kita sudah mulai kepada arah gerakan feminis Muslim ya. Strategi feminis Muslim itu mencari titik temu antara agama dan feminisme. Sehingga mencari titik temunya dengan cara satu, mengakui dan menghargai keberagaman. Pengalaman perempuan tidak selalu dapat diwakili oleh perempuan lain. Masalah jilbab. Ada yang mengatakan jilbab ini penindasan, tapi bagi perempuan lain ini simbol kebebasan. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu jawaban jilbab dan syar'i di TikTok saya ya. Syar'i bagi saya adalah ketika jilbab itu digunakan dengan rasa aman, tanpa terpaksa, sehat, ya, kemudian juga sesuatu yang tidak mengundang fitnah. Tidak mengundang fitnah ini bukan berarti selalu yang tidak selalu yang terbuka ya, yang tertutup glembreng-glembreng, ya itu juga bisa jadi fitnah karena jadi pembicaraan orang gitu loh maksudnya. Sehingga namanya syar'i bagi sebagian perempuan mungkin harus tertutup rapat dengan cadarnya. Tapi bagi sebagian perempuan, ya mungkin kayak jilbab yang saya pakai gini. Tapi bagi sebagian perempuan juga, nggak perlu ada kok selembar kain di atas kepala, itu juga sudah syar'i. Gitu. Nah itu TikTok saya yang kemarin tentang jawab jilbab ya, itu ada di situ. Nah ini keragaman penafsiran pemikiran ini apa dihargai dan diakui di dalam feminis Muslim. Yang kedua adalah historik dan hermeneutik. Selalu mencoba untuk melihat asbabul nuzul dan juga asbabul wurud, kontekstual. Kayak tadi tentang Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Oh, ternyata itu bukan ayat kepemimpinan toh. Itu ayat KDRT toh gitu. Oh, ternyata beda toh, bedanya rijal sama zakar. Ya. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal dalam disertasinya membedakan rijal itu gender, zakar itu jenis kelamin gitu. Membaca teks secara komprehensif. Nusus itu bukan An-Nisa 34 saja. Kalau kita bicara nusus juga harus dibaca An-Nisa 128. Karena ternyata memang laki-laki dan perempuan itu mempunyai kecenderungan untuk membangkang terhadap nilai keluarga. Jadi membaca teks itu secara komprehensif. Kayak tadi, misalnya ibumu, ayahmu, lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata ufin terhadap orang tua kita. Bukan hanya terhadap ibu loh. Ya kan? Al-Quran mengajarkan bahwa anak harus menghormati kedua orang tuanya. Bukan hanya salah satu orang tua. Nah ini berarti membaca secara komprehensif. Ya, kalau kita tidak cerdas membaca ini seolah-olah ayat satu dengan ayat yang lain akan kontradiksi. Yang ketiga adalah bayani, burhani, irfani. Menguasai teks keagamaan dikonsultasikan dengan pengetahuan dan diselaraskan dengan hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian juga etik dan silent revolution.
Kebaikan umum, kebaikan individu ya, kebahagiaan dan kemanfaatan. Maslahatization, kemaslahatan gitu. Dan juga silent revolution, feminis muslim itu kebanyakan yang saya lihat itu bukan yang kemudian apa itu cara cara berjuangnya itu silent revolution, dikit-dikit tapi jangan bukan yang seperti apa ya, kelompok-kelompok yang kemudian gebrak-gebrak atau apa gitu. Mereka memilih menggunakan strategi-strategi yang silent revolution. Ya kayak gini lah. Ya buka kelas, gini kan nggak perlu demo kemana-mana, tapi buka kelas, kayak gini. Nah, ini silent revolution, tapi ya semoga sampai ke mental model kan begitu. Lokus gerakan feminis muslim, tubuh perempuan, jilbab itu sebagai simbol kebebasan, persoalan-persoalan marital rape dan kekerasan itu juga jadi perhatian. Keluarga, tidak anti keluarga, karena keluarga itu entitas penting untuk penegakan hak asasi manusia. Peran-peran publik ya, kepemimpinan, terlibat aktif di masyarakat itu juga menjadi lokus gerakan feminis muslim. Nah, kita akan mengarah kepada keluarga feminis, arah gerakan feminis muslim di Indonesia. Banyak perempuan mengalami hambatan dan diskriminasi ketika masuk dalam pernikahan. Budaya patriarki begitu kuat mengkondisikan keluarga sebagai ruang pengorbanan perempuan. Jadi awalnya independen, awalnya bisa kongko-kongko sama temannya, tapi setelah menikah langsung nungsep ke rumah itu. Nggak kemana-mana. Nah ini perlu dipertanyakan. Ini berarti berkeluarga tidak memberdayakan, tapi berkeluarga itu menyengsarakan. Menolak penunggalan peran perempuan sekedar domestik. Bukan lantas feminisme melarang perempuan yang memilih hanya di ranah domestik, bukan itu. Tetapi menolak penunggalan peran. Feminisme justru mendorong agar perempuan bebas memilih peran terbaiknya, asalkan itu pilihan bebas tanpa paksaan dan juga antarodin dengan pasangannya, saling ridho dengan pasangannya. Kemudian anggota keluarga feminis itu memampukan semua anggota keluarganya. Allah hanya melihat kualitas dari masing-masing orang, baik laki-laki dan perempuan, tanpa melihat latar belakang statusnya. Dia suami, istri, tapi bagaimana sih? Inna akromakum indoli atkokumnya itu gitu. Rasulullah menganjurkan pernikahan sebagai ruang yang semakin meningkatkan kualitas seseorang, bukan malah sebaliknya. Jadi teman-teman sekalian, kalau menikah kok semakin menurun kualitas kemanusiaannya, itu perlu refleksi, perlu dipertanyakan. Dengan pernikahan, seorang laki-laki yang tadinya hanya mampu bertanggung jawab pada dirinya, bisa lebih berkualitas dengan mampu bertanggung jawab pada istrinya, anak-anaknya, dan masyarakatnya. Demikian juga perempuan yang awalnya hanya bertanggung jawab pada dirinya, dia dengan menikah juga ikut bertanggung jawab terhadap kenyamanan suaminya, kenyamanan anak-anaknya, gitu. Jadi resiprokal ya. Tanggung jawab suami kepada istri adalah menghormatinya, menyayanginya, mendukung perkembangan dirinya, dan membantu kesulitan-kesulitannya. Demikian juga sebaliknya, istri kepada suami. Keluarga feminis itu menolak semua bentuk kekerasan dan senantiasa mendukung pasangan yang tumbuh bersama di dalam kebaikan. Itu foto keluarga saya itu sengaja saya skenario bahwa kita itu bisa sama-sama jadi guru. Saya ngajari yang kecil, bapaknya ngajari yang besar kan gitu. Walaupun yang diajari wayang atau apa itu gitu ya gitu. Nah, artinya kita saling ya pengasuhan itu bersama gitu ya. Nah, keluarga feminis itu negosiasi bukan dominasi. Jadi pada saat bentrok, ini kebutuhan karir antara suami dan istri, maka kompromi dan negosiasi yang dikedepankan bukan siapa yang harus mengalah. Jadi kita menghindari kata-kata mengalah, mengorbankan. Kita menghindari aura-aura negatif begitu. Ya, tetapi mana yang kira-kira lebih diutamakan dulu atau dikasih waktu dulu. Jadi ibarat kaki ya, itu kanan kiri gitu. Karena kadang-kadang kalau dua-duanya semuanya sibuk itu ya kayak pocong tuh jadinya, cut, cut, karena dua-duanya gitu kan. Atau sebaliknya kalau hanya istri saja atau suami saja yang karirnya moncer gitu ya, yang karir ini bukan bukan dimasukkan selalu pekerjaan ya, tapi kebahagiaannya, potensinya gitu kan. Ini ya jalannya akan pincang gitu kalau hanya kanan saja gitu ya. Tapi sebaliknya tuh tak 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 gitu. Hubungan cinta di dalam keluarga dilandasi keinginan untuk mendukung kemajuan satu sama lain. Inilah hakikat daripada keluarga feminis, yaitu hubungan kesalingan dan keluarga yang sakinah membahagiakan orang lain dan diri sendiri.
Karena itu kita nggak boleh menggunakan filosofi lilin yang merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Semangat keluarga feminis menghargai semua peran anggota keluarga sama pentingnya, mengimplementasikan kesalingan dan kesetaraan, mengedepankan negosiasi dan kompromi, bukan dominasi, serta menerima fleksibilitas peran-peran gender di dalam keluarga. Nah, pekerjaan domestik dan pengasuhan adalah tanggung jawab bersama orang tua, bukan ibu. Walaupun memang tafsir konservatif cenderung tidak memperdulikan kemajuan peran dan pikiran peran dan pikiran istri ya. Tafsir konservatif terus-menerus menggaungkan bahwa hanya perempuan yang terampil merawat anak dan menyepelekan keterampilan laki-laki. Tafsir konservatiflah yang membuat laki-laki dan para suami jadi nggak mampu mempunyai keterampilan dasar hidup seperti memasak dan membersihkan rumah. Itu kalau kita biarkan generasi Z ini beda loh. Nanti generasi Z itu mau mencari PRT susah, mau minta ibunya bersamanya untuk nemeni anak-anaknya susah, bayar childcare mahal. Kalau tidak punya keterampilan dasar ini gimana kan gitu. Nanti malah justru merugikan daripada generasi memang yang sudah berubah ini. Orang tua tidak hanya ibu itu mempunyai tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga secara bersama. Laki-laki partner bukan musuh. Tugas reproduksi adalah kodrat. Laki-laki bukan musuh atau makhluk yang harus dibenci, tetapi laki-laki adalah mitra perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Keluarga adalah entitas penting untuk membangun peradaban bangsa. Karena itu hak-hak asasi anggota keluarga sangat penting untuk diperhatikan. Ini yang saya sampaikan tadi, feminis Muslim tidak protes kepada Tuhan dengan tugas reproduksinya. Menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Yang diemban oleh perempuan. Asalkan, nah ini asalkannya itu bold ini. Asalkan dibarengi dengan keharusan keterlibatan laki-laki untuk meringankan tugas-tugas reproduksi yang berat tersebut. Makanya tak pikir-pikir ini ketika negara Korea sekarang sedang krisis perempuan melahirkan ya. Sampai kemudian perempuannya itu katanya ditawar-tawarkan kepada laki-laki negara lain supaya bisa punya anak untuk menikah gitu kan. Maka kayaknya jawaban terhadap krisis keluarga di dunia ini feminis Muslim deh jawabnya untuk menjaga keberimbangan itu gitu. Ya. Tapi laki-laki feminis Muslim tetap menghargai loh ya pengalaman perempuan yang memilih untuk child free. Nggak ada masalah juga, silahkan aja. Tapi feminis Muslim pada dasarnya dia dengan keikhlasan mengemban tugas-tugas reproduksi itu, tetapi dengan catatan jangan perkosa sendiri gitu, jangan berat-berat sendiri, harus ringankan bebannya oleh laki-laki. Nah juga practicing religious belief ini menarik juga. Ya, keluarga feminis adalah keluarga yang menghargai kebebasan, termasuk kebebasan menjalankan agama. Namun salah satu ciri khas dari kebanyakan para feminis Muslim yang saya amati, mereka juga menjalankan ibadah, juga puasa, juga sholat, gitu, juga naik haji, gitu-gitu ya. Yang mana hal itu dilakukan sebagai bentuk kebebasan beribadah sesuai dengan kenyamanan dan kebaikan secara individu yang oleh Ibu Meskawi disebut sebagai istilah al-khair. Jadi kalau aku salat, aku puasa, itu bukan karena aku merasa diriku paling benar gitu. Tapi aku nyaman aja karena aku dibesarkan dari keluarga yang memang practicing gitu loh, maksudnya begitu. Tapi juga tidak kemudian menyalah-nyalahkan perempuan lain feminis yang tidak sholat, tidak puasa. Gitu. Tetapi kalau kebanyakan dari teman-teman feminis Muslim dengan karakter yang tadi, mereka kebanyakan practicing religious belief. Oke, walaupun saya pernah sih, Bu Alim tuh masih sholat nggak sih gitu. Bu Alim tuh masih puasa nggak sih gitu. Saya pernah ditanyain kayak gitu. Ya karena tadi, ya karena kan kadang-kadang yang dilihat adalah feminis itu sekuler yang sudah tidak tahu agama lagi kan begitu ya. Tapi yang saya amati teman-teman kita yang feminis Muslim, dia itu ya tetap menjalankan ibadah sesuai dengan banyak tadarus juga selama bulan puasa kayak gini gitu. Nah, bahagia di keluarga, bersahaja di masyarakat. Jika seseorang dapat menyelesaikan masalah gender dalam keluarga, relasi kuasa dan perannya yang tidak seimbang, kesempatan yang tidak merata, serta kekerasan itu terselesaikan dengan baik, maka akan ada jaminan bahwa mereka juga akan berkiprah secara maksimal di ruang publik.
Saya declare, saya sudah selesai dengan urusan itu semuanya di keluarga saya. Alhamdulillah saya punya pasangan yang sangat menghargai, sangat berkesalingan, sehingga saya sudah selesai gitu dengan urusan-urusan domestik yang menghambat ya peran-peran publik yang ada itu. Feminis Muslim berpengalaman dalam mengatasi masalah-masalah kontroversi dan perdebatan antara agamawan dan feminis di isu kesehatan reproduksi, pembuat keputusan dalam keluarga, kepemimpinan keluarga, peran dan tanggung jawab, relasi status suami istri dan anggota keluarga lainnya. Jadi feminis Muslim itu punya pengalaman untuk mengatur perdebatan-perdebatan itu. Sehingga sebenarnya sudah terasah juga dengan hal-hal yang berbeda itu gitu. Kesimpulannya teman-teman sekalian, feminisme gerakan yang menyadari ada persoalan perempuan dan ada upaya menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Munculnya feminis karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan bukanlah mitos, tetapi itu sebuah nyata. Tadi saya sudah menyampaikan ya, data terkini tahun kemarin. Ya, penafsiran agama, keyakinan, ideologi gender pemerintah, gerakan pembaharu dan juga konservatif serta dinamika keragaman gerakan perempuan kuat mempengaruhi gerakan feminis di Indonesia. Ada keragaman pemikiran dan strategi pencapaian tujuan serta fokus gerakan feminisme di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak miskonsepsi tentang feminis yang tidak mendasar dan menggunakan kesesatan pikir. Arah gerakan feminis Muslim Indonesia adalah pada penguatan keluarga feminis. Gerakan keluarga feminis dimotori oleh feminis Muslim Indonesia. Walaupun feminis Muslim banyak fokus pada keluarga, bukan berarti tidak peduli pada urusan publik. Banyak masalah keluarga ditentukan oleh peran publik, sehingga memberikan perhatian pada isu publik juga hal yang tidak dapat dielakkan. Masa depan gerakan kesetaraan dan keadilan gender di ranah keluarga di negeri ini dapat kita andalkan pada gerakan feminis Muslim. Kristalisasi teori-teori feminis Muslim juga mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih dalam sehingga dapat membawa kemanfaatan pada umat yang lebih luas. Saya pikir itu teman-teman sekalian, saya akan tutup sebelum kita diskusi, masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Keburukan akan tumbuh subur bukan karena banyaknya orang buruk, tapi karena banyak orang baik yang mendiamkannya. Saya yakin teman-teman di sini 50 lebih orang yang di online ini adalah orang-orang yang baik yang tidak akan mendiamkan keburukan, ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di sekitar kita, di keluarga kita itu gitu. Makan lemper di Candi Prambanan, lemper dimakan enak rasanya. Kekerasan berbasis gender penting dipahami dan dihapuskan guna wujudkan Indonesia yang berkeadaban. Saya pikir itu teman-teman sekalian, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bisa diskusi bersama. Iya, terima kasih Prof. Alim atas materinya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau chat di kolom komentar juga boleh. Oke, sambil nunggu, saya mau tanya nih, Prof. Mhm. Tadi kan sempat bahas juga ya terkait perkawinan anak. Nah, terkait perkawinan anak ini kan biasanya tuh eh, anak perempuannya ini nggak punya daya ya, Prof ya, nggak punya power gitu untuk menolak. Terus kemudian juga mau itu sudah dilindungi UU, tapi pada kenyataannya juga masih dapat aja itu dispensasi nikahnya. Kemudian juga dari orang tuanya malah menjadi pihak yang menjodohkan. Bahkan kalaupun apa ya sudah ditentang oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga sudah mulai apa ya istilahnya memberi nasihat kepada orang tua, mengedukasi orang tua, tapi itu tidak didengar. Si ortu tetap kekeh gitu istilahnya untuk mendukung perkawinan anaknya dia. Bahkan juga tokoh agama setempat juga eh, ada juga nih yang mendukung perkawinan anak itu gitu dengan dalih biar tidak melakukan zina gitu. Nah, itu menurut Prof. Alim, kalau kita lihat dari perspektif feminis Muslim itu gimana ya, Prof. ya? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Terima kasih, Prof. Ya, penelitian data membuktikan bahwa pernikahan anak perempuan itu merentankan kehidupan perempuan itu. Bahkan kalau saya katakan pemiskinan secara sistematis. Karena kalau sudah menikah di usia muda, ya, maka sebenarnya secara reproduksi dia juga belum siap. Saya pernah satu pesawat dengan Pak Hasto, Ketua BKKBN, dokter kandungan itu, dia menceritakan bahwa perempuan dia itu akan secara umum ya, perempuan itu akan siap melahirkan ketika dia minimal umur 20 tahun. Jadi apa itu panggulnya itu, diameternya itu untuk bisa keluar bayi itu 20 tahun. Ya.
20 tahun umur rata-rata gitu ya. Sehingga ketika kemudian ini belum matang, ya akhirnya terjadi banyak komplikasi atau sesar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah ngatur kok gitu loh ya. Allah itu sudah mengatur bahwa manis tatoa kalau persyaratan menikah itu kan manis tatoa ya. Manis tatoa itu kan syarat yang matang. Matang itu ya salah satunya diukur dengan umur gitu. Nah, ternyata ilmu kedokteran membuktikan umur yang panggulnya itu bisa dilewati bayi itu adalah umur 20 tahun gitu. Nah, sehingga menurut saya sih memang tidak hanya beresiko di reproduksi, tetapi beresiko terhadap KDRT. Karena memang belum matang. Beresiko terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Sehingga sebenarnya memang pernikahan anak ya, itu uh, harus benar-benar menjadi perhatian bersama untuk di stop, untuk diberhentikan. Masalahnya gimana nih? Kadang-kadang punya anak perempuan kayak jadi beban ya, sehingga harus segera dinikahkan gitu kan. Uh, dan kalau di undang-undang yang terbaru ya undang-undang TPKS itu kan melanggar ya. Itu masuk kekerasan seksual ya. Pemaksaan perkawinan itu masuk kategori kekerasan seksual di dalam undang-undang TPKS 12 2022 gitu. Sehingga ini menjadi perhatian bersama agar ini juga kita sosialisasikan. Ya kadang-kadang sih ya ini juga ya eh, pernikahan dengan alasan zina itu untuk menjaga zina itu kan sebenarnya masih sangat bisa untuk dilakukan perubahan cara berpikir ya. Supaya tidak melakukan zina, ya nggak usah melakukan zina. Bukan kemudian menikahkan gitu loh. Karena logikanya itu aneh kok. Wong untuk menghindari zina kok untuk kemudian dinikahkan. Menghindari zina itu ya nggak usah melakukan zina. Itu kan. Nah, yang kedua memang ada banyak kasus yang kehamilan tidak diinginkan, itu kemudian solusinya menikah. Ya, kehamilan tidak diinginkan. Nah, kenapa kehamilan tidak diinginkan? Ya karena kadang-kadang kita masih bicara tabu ya tentang isu seksualitas itu. Ataupun juga mungkin itu karena perkosaan, ya. Nah, di undang-undang kita aborsi itu dibolehkan kalau memang itu hasil dari perkosaan. Jadi korban perkosaan, ya. Itu dibolehkan loh untuk aborsi. Namun demikian, memang layanannya yang belum ada. Makanya kemarin di PBB, saya baru datang dari Jenewa ya, ketemu dengan Broken Chair itu. Di PBB itu kita sampaikan tentang safe abortion itu utamanya tidak melakukan kriminalisasi kepada perempuan, korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, ya. Yang kedua adalah bagaimana nih implementasinya, jangan hanya sekedar ada aturan-aturannya, tapi implementasinya gimana? Walaupun sebenarnya kalau di Tarjih saya kan juga anggota Tarjih ya, itu kan juga dibolehkan asal memang apa itu didahului dengan konsultasi-konsultasi dulu. Dan memang itu sudah aturannya, tidak ada orang yang tiba-tiba langsung aborsi itu nggak ada. Pasti ada konsultasi-konsultasi yang kemudian dilewati dulu gitu loh. Nah, karena itu memang harus kita stop bersama-sama ya pernikahan anak ini yang karena sangat merentankan terhadap nasib perempuan. Itu Mbak Ella. Oke, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Mbak Selsha. Prof, bagaimana hubungan fatherless dengan kesejahteraan perempuan atau anak perempuan? Penelitian yang pernah saya lakukan, semakin fleksibel peran gender dalam keluarga, semakin bahagia keluarga itu. Nah, juga fatherless ya, dalam saya pernah juga tentang fatherless dan kepercayaan diri pada anak. Jadi ketika ayah itu tidak ikut melakukan tugas-tugas pengasuhan, maka itu menjadikan anak-anak itu kurang percaya diri. Nggak ada sosok ya dari seorang ayah yang lembut, sosok ayah yang apa dia bisa menjaga, mengasuh begitu. Maka sebenarnya fatherless itu juga membuat keluarga semakin tidak bahagia dan membuat perkembangan anak itu semakin tidak bagus. Dan menurut saya bertentangan dengan konsep agama. Karena konsep agama itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Mau dia seperti apa, itu tergantung ayah ibunya, bukan hanya tergantung ibunya.
Ya, tergantung ayah ibunya. Apalagi yang sering saya katakan surat pendidikan itu bukan di surat An-Nisa. Surat pendidikan itu ada di surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi surat pendidikan itu di surat Luqman. Sekali lagi, mendidik itu tidak dengan alat reproduksi. Mendidik itu dengan kesabaran, meluangkan waktu, dan juga ayah ibu harus belajar sesuatu yang akan dibikin untuk bimbingan kepada anak-anaknya itu gitu. Gitu sih menurut saya. Oke, Prof, ini ada yang raise hand, Mbak Nujumuniswah, silahkan Iya, disampaikan tolong juga pertanyaannya. sambil di apa perkenalkan dari mana ya. Oh, iya. Oh, ya, terima kasih. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali hari ini saya bisa mengikuti kelas ini seperti mendapatkan ini ya, seperti minum air di siang-siang yang sangat pas atau minum apa namanya es teh yang ada di pinggiran-pinggiran jalan itu. Ya, seperti itulah saya mengikuti kelas hari ini. Jadi Prof, perkenalkan saya Niswa, saya dari UNY, tapi dulu alumni UIN juga. Jadi ketika sebenarnya kita membicarakan tentang isu feminisme itu saya sebenarnya agak dilema karena ketika saya menggebu-gebu membicarakan tentang kesetaraan gender, keadilan bagi perempuan, itu seolah-olah anggota laki-laki yang ada di forum tersebut merasa tersisihkan seperti itu. Bagaimana sih cara ketika kita membicarakan hal ini atau membicarakan kesetaraan gender, feminisme, keadilan itu turut menyertakan mereka juga dalam diskusi. Kemudian yang kedua, saya baru-baru ini pindah di suatu apa namanya ya, lingkungan yang sangat baru bagi saya. Nah, kemudian ketika saya membicarakan isu feminisme itu ternyata banyak sekali perempuan yang merasa tidak relate dengan pengalaman-pengalaman saya. Ya karena mungkin mereka berasal dari keluarga yang memang mendapatkan privilege seperti itu ya. Jadi mereka tidak bisa merasakan pengalaman seperti pengalaman-pengalaman perempuan yang dipinggirkan, kemudian mengalami subordinasi dan lain sebagainya. Um, Bagaimana sih cara mengajak mereka untuk turut serta merasa bahwa ada loh permasalahan apa namanya permasalahan perempuan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan seperti itu. Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Makasih Mbak Niswa dari UMY Jogja ya. Saya langsung jawab ya Mbak Ella ya. Ya, yang Silahkan, Prof. pertama, oke, eh, memang kadang-kadang kajian feminis ini juga hanya sedikit ya laki-laki. Kalau dari data yang ngisi assessment itu 12%. Alhamdulillah lah masih ada ya, gitu kan. Nah, yang kedua adalah perlu kita kuatkan bersama tadi konsep-konsep bahwa di dalam feminis Muslim, man is not enemy. Walaupun di dalam diskurs feminis itu pernah ada. Ya, saat itu kan juga jumlahnya kecil banget ya. Feminis gelombang kedua di barat ya. Itu kan sampai karena protes terhadap patriarki itu ada sekelompok kecil perempuan aktivis yang saat itu membuka branya lalu digulung-gulung menjadi bola lalu dibakar, ya kan? Sehingga kemudian seolah itu tapi itu menjadi narasi politik feminis yang kadang-kadang digeneralisir seolah-olah perempuan itu anti pakai bra, anti laki-laki begitu. Padahal kalau dalam tadi dalam konsep feminisme Muslim jelas ya, laki-laki adalah our partner to struggle women's right gitu. Laki-laki itu partner kita untuk bagaimana hidup bersama, menua bersama, bahagia bersama. Justru kalau nggak ada gerakan gender, saat ini krisis maskulinitas semakin banyak loh nanti. Ya Finlandia itu perempuan sudah dipotret terlalu bagus di sana. Laki-laki dipotret sebagai orang pemabuk, pemain olahraga yang nggak berguna gitu. Karena sebenarnya gerakan kesetaraan gender ini adalah gerakan yang mana laki-laki boleh kok nangis. Laki-laki juga boleh kok sedih. Laki-laki boleh kok tidak menjadi penafkah utama gitu loh. Asal itu menjadi antarodin. Sehingga kan gerakan ini kan juga gerakan yang menyenangkan laki-laki. Jadi kalau perempuan itu nggak stres,
nggak berat tugasnya, nggak dilecehkan, maka ketika dia berumah tangga dengan laki-laki kan jadi enak. Coba kalau kemudian menikah dengan yang pernah dilecehkan, ya kan, bisa jadi itu agak lama penyesuaiannya untuk mengobati trauma itu. Tapi kalau ke banyak perempuan yang nggak dilecehkan, jadi kan menguntungkan laki-laki ketika kemudian dia berkeluarga. Tapi juga jangan berarti wah aku menikah dengan orang penyintas ya malah justru direndahkan ya itu malah semakin tidak menjadikan pemulihan gitu. Gitu. Nah, kemudian ya tadi ya jadi cara kita berkomunikasi dengan teman-teman laki-laki kita tidak sedang menyerang mereka, kita tidak sedang mengambil alih pekerjaan mereka, ya kan? Kita tidak hanya ingin bahagia sendiri. Tapi kita ingin bekerja bersama-sama, bahagia bersama, ya, untuk bertanggung jawab bersama. Itu sih beberapa hal. Jadi memang tadi ya silent revolution, cara-caranya itu memang harus elegan, tidak bluk-bluk gitu loh. Nanti orang sudah takut duluan itu kalau kita cara-cara advokasinya itu apa dengan cara-cara yang kurang kurang elegan gitu. Ya dengan ilmu lah menurut saya, dengan ilmu dan tadi bayani, burhani, irfani. Ya, bayani Quran hadisnya kayak apa sih? Asbabul nuzul, asbabul wurudnya kayak apa? Risetnya seperti apa? Data-data penelitiannya kayak apa? Lalu kita tanyakan hati nurani kita. Kan seneng Thomas, nah aku kira kesel gitu loh. Nah, misalnya kayak gitu. Gitu ya, Bu Niswah, makasih. Oke, terima kasih Bu Alim dan juga pertanyaan dari Bu Niswah. Ini ada lagi yang raise hand dari Bu Indar Wahyuni. Silahkan Bu Indar disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Alim. Mohon maaf ini sinyalnya agak kurang baik begitu. Jadi apa namanya tadi benerin apa namanya sinyal dan Assalamualaikum juga untuk Mbak Ila dan teman-teman semua yang hadir di hari ini begitu. Sedikit yang ingin saya sampaikan, Prof. Materi hari ini terkait arah gerakan feminis Muslim begitu ya, terutama di Indonesia itu memang menarik ya kalau ternyata memang arahnya sebenarnya bagaimana membangun pola-pola atau relasi di dalam keluarga dan ini tarikan saya fokus di hukum keluarga Islam ya atau istilahnya kalau di UIN Jogja itu ahwal asyasiyah gitu. Nah, dari beberapa kajian saya, Prof, itu kan terkait tentang perceraian, Prof. Lah, lalu kemudian yang mana bahwa hasil dari perceraian itu justru yang banyak mengajukan itu adalah perempuan begitu. Nah, faktornya tentunya banyak dan hasil penelitian saya itu justru karena pemahaman dan Putus ya Mbak kayaknya ya. Iya, terlempar sepertinya Bu Alim. Boleh kita lanjut dari pertanyaan yang ada di chat aja mungkin? Ya, ya, sambil menunggu Oke. ya. Ini saya acak aja ya. Izin bertanya, Prof. Beberapa waktu lalu di medsos terjadi perbincangan terkait posisi ibu, istri, dan anak. Mana yang lebih utama? Lagi-lagi perempuan menjadi bahan pilihan. Sama halnya seperti mana yang lebih baik menjadi IRT atau wanita karir. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan feminisme Islam terhadap isu seperti ini? Terima kasih. Ibu, istri, anak sama-sama manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama-sama harus di al-karomah al-insaniyah, sama-sama harus dimuliakan. Sehingga itu bukan menjadi sebuah pilihan. Karena itu mana yang kalau mau memilih dalam arti mana yang harus dikerjakan duluan itu bukan karena persoalan laki ibu, istri, anak, tapi mana yang betul-betul urgent kalau nggak dilakukan mati misalnya kayak gitu loh. Entah itu siapapun, entah anak, istri ataupun ibu. Nah, kadang-kadang kita itu masyarakat itu wah, seolah-olah sinetron-sinetron kita juga gitu ya. Diperdebat dihadap-hadapkan gitu loh. Pilihan-pilihan yang ada itu antara istri, ibu dan anak yang semuanya adalah perempuan semuanya gitu. Emang ini bahan perebutan.
ya kan, barang apa kayak piala aja untuk kemudian dihadiahkan atau apa gitu. Jadi menurut saya siapapun di dalam kita membuat sebuah keputusan tidak berdasarkan status jenis kelamin ataupun yang lainnya, tapi didasarkan pada urgensi dan juga apa ya, kecepatan ke apa kekrisisan masalah itu yang harus diselesaikan gitu. Karena itu bukan bahan pilihan atau bukan sesuatu yang kita semuanya sama. Kita cinta istri kita cinta ibu kita juga cinta anak kita. Ya, itu bukan sesuatu yang harus memilih gitu loh. Ya, saya pikir itu ya cara berpikir yang kurang tepat menurut saya ketika itu harus dihadap-hadapkan kayak gitu. Itu makasih. Ini Bu Oke, Indar iya. sudah kembali Bu Indar? Iya, mungkin Bu Indar bisa dimatikan saja videonya, Oh, oh, jadi iya, biar Prof. Sinyal pakai suara aja. itu enggak. Ya. Saya lanjutkan nih, Prof. Ya, silakan Nah, Bu Indar. jadi hasil riset saya karena justru dikarenakan pemahaman dari yang sudah baik begitu ya. Perempuan-perempuan ini memang kemudian memutuskan untuk gugat cerai ya istilahnya. Nah, artinya dari sini kemudian ada sisi baik karena pemahaman perempuan atas dirinya, atas keluarganya dan sampai membuat keputusan ini benar-benar membuat apa ya sebuah apa ya bukan prestasi tetapi ya bagian dari keberanian menurut saya lah. Tetapi di sisi lain kemudian ada problem di mana perempuan itu juga harus menanggung akibat-akibat atau dampak karena faktanya setelah perceraian itu dia harus hidup beserta anaknya tanpa nafkah dari suaminya. Itu loh Bu. Ini memang penelitian yang saya lakukan itu di Pati Bu. Saya kan berasal dari Pati Prof. Jadinya saya begini loh. Ternyata juga dari pemahaman-pemahaman gender yang terus membaik menurut saya meskipun masih banyak problem ya Prof. Tetapi dari kesadaran dan pemahaman itu saya memang apa ya menyelidiki lebih lanjut lagi karena saya masih konsen di situ. Ternyata banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dibangun di antara keluarga itu masih lemah sekali. Sehingga dari cokan yang terus menerus sehingga ini tidak memiliki jalan keluar, akhirnya perempuan itu memutuskan untuk sudahlah aku cerai saja daripada aku hidup bersamamu tapi aku kira-kira Oke, saya kepada saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yeah. Oke. Ya, terima kasih Okay. Bu Indar, saya sudah menangkap. Jadi ada persoalan keluarga yang sekarang itu gugat cerai lebih tinggi daripada cerai talak. Ya, 75%. Data membuktikan tahun kemarin juga masih sama ya, 75% gugat cerai lebih tinggi daripada cerai talak. Nah, kalau kita tidak paham dengan baik, maka perempuan atau gerakan feminis yang akan disalahkan. Gara-gara gerakan feminis nih, perempuan sekarang sudah berani menceraikan istrinya, menceraikan suaminya, gitu kan? Nah, seringnya begitu kalau tidak paham dengan baik. Namun demikian, seperti tadi temuannya Bu Indar itu, semua perempuan untuk memutuskan perceraian itu bukan karena perselisihan hanya sekali. Pasti sudah berkali-kali dan itu sudah sholat macam-macam untuk kemudian memutuskan mau menceraikan. Ya kan? Nah, persoalannya kalau yang saya alami ini juga kemungkinan besar dalam beberapa kasus itu juga terhubung dengan krisis maskulinitas, Bu Indar. Jadi sekarang itu karena perempuan-perempuan itu sudah ya contohnya aja ya, terbaik tercepat itu kan banyak perempuan. Saya itu pernah jadi di dekanat 6 tahun mencari terbaik tercepat laki-laki itu susah minta ampun. Saya pernah jadi ketua komite SD Muhammadiyah Sapen, itu 30 terbaik, 20-nya perempuan. Artinya dari SD sampai perguruan tinggi ketika itu ilmu-ilmu sosial utamanya, itu terbaik tercepat kebanyakan adalah perempuan. Artinya apa? Dunia kerja ya, kemudian juga banyak yang diisi oleh perempuan. Orang-orang pemberi kerja itu kebanyakan adalah orang-orang kapitalis berpikirnya. Siapa yang menghasilkan itu yang di-hire, itu yang direkrut. Entah itu penafkah utama atau itu tidak penafkah utama, they don't care. Dia nggak peduli.
Jadi kalau memang realitasnya banyak perempuan yang lebih banyak produktif daripada laki-laki, ya dia yang akan kemudian mendapatkan pekerjaan. Karena berpikirnya para pemberi kerja ini adalah kapitalis yang lebih banyak menguntungkan. Nah, situasi perubahan ini di dalam banyak keluarga yang tidak menggunakan perspektif keluarga feminis tadi, isinya dominasi, merendahkan, dan sebagainya, ngundat-ngundat, kamu laki-laki kok nggak menjadi penafkah utama, dan macam-macamnya, gitu kan. Maka yang terjadi akhirnya ada banyak laki-laki yang mengalami krisis maskulinitas. Merasa dirinya nggak jadi laki-laki sejati, Bu. Karena penghasilannya lebih rendah daripada istrinya. Nah, untuk mengembalikan kelaki-lakiannya, dalam banyak kasus dia melakukan KDRT. Karena dia dengan melakukan KDRT, melakukan pemukulan, akunya muncul lagi. Jadi merasa menjadi laki-laki sejati itu muncul lagi maskulinitasnya itu gitu. Nah, perempuan, aku dulu nggak punya uang direndahkan, aku sekarang punya uang tetap dikamplengin. Ya udah, ke pengadilan aja gitu. Karena itu memang penting sekali ya perspektif kesalingan untuk menekan angka apa itu angka kekerasan, untuk menekan angka perceraian itu sangat penting sekali. Tapi bukan berarti tidak boleh bercerai. Ya mending bercerai daripada hidup di neraka. Ya kalau tadi saya yakin ya tadi ya temuannya Bu Indah tadi ya, seorang perempuan ketika memutuskan perceraian itu sudah pertimbangannya saulaika ala udami rabbihim dengan segala macam konsekuensinya, ya kan? Termasuk menafkahi anaknya sendiri tanpa ada bantuan suaminya. Kan begitu. Nah, karena itu memang sangat-sangat penting pendidikan pranikah atau pendidikan pernikahan dengan perspektif kesalingan ini gitu. Para perempuan yang sudah mempunyai penghasilan lebih daripada suaminya, jangan merendahkan suami. Karena pernikahan dalam Islam itu humanis, bukan kapitalis. Kalau kita masih menggunakan ukuran uang untuk mengukur relasi tanggung jawab keluarga, itu kapitalis. Yang punya uang lebih, dia yang lebih powerful, entah suami, entah istri. Nah, itu enggak Islami itu. Jadi kita harus melakukan perubahan mindset ini, ya, perubahan mindset dari ukuran kapitalis menjadi ukuran humanis. Pemberian mahar, kalau ukurannya kapitalis, maka mahar itu untuk membeli perempuan. Karena sudah dibeli setelah menikah, terserah dong mau aku perlakuan seperti apa, kan udah aku beli. Itu kalau pikirannya kapitalis. Tapi kalau pikirannya humanis, waduh, terima kasih ya kamu siap mau jadi ibu dari anak-anakku. Itu pekerjaan yang berat loh, Jeng. Ini aku kasih mahar sebagai hadiah mengapresiasi karena kamu siap menjadi tempat rahim dari anak-anak kita. Sehingga dampaknya apa? Dia nggak akan mengeksploitasi. Karena humanis yang dipikirkan. Jadi mahar itu bukan untuk membeli. Tapi mahar itu untuk mengapresiasi karena seorang perempuan dengan menikah dalam konsep Islam itu siap untuk mempunyai tugas-tugas yang lebih berat secara reproduktif. Nah, cara berpikir humanis dalam keluarga ini sangat-sangat penting sekali. Salah berpikir, dampak daripada pemikiran itu jelas sangat beda. Gitu sih. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, ada sekitar 12% laki-laki yang ada di sini ya, itu tidak mengalami krisis maskulinitas, dan para perempuan yang mempunyai berdaya lebih ekonomi, secara ekonomi lebih berdaya dari pasangannya, jangan pernah merendahkan suami. Jangan pernah merendahkan. Karena tadi konsep kita laki-laki is not our enemy ya. Laki-laki itu adalah partner kita untuk bahagia bersama, untuk menua bersama, untuk sakinah bersama. Begitu. Saya pikir itu. Mungkin kita langsung kepada pertanyaan online yang masih beberapa ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya, satu pertanyaan mungkin ya, Prof ya. Oke, ini bagaimana feminis Islam memandang serta menyikapi banyaknya kasus incest, pelecehan seksual di ranah domestik atau lingkungan rumah atau keluarga? Terima kasih. Feminis Muslim jelas tidak setuju ya dengan kekerasan seksual yang berupa incest. Ya, itu juga harus diputus itu gitu.
Nah, karena itu penting juga untuk memberdayakan anggota keluarga untuk berani lapor, berani mengomong tidak ya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi itu gitu ya. Karena ini kan juga akan apa pengurusannya itu dilematis gitu. Akan dilaporkan ya bapaknya sendiri yang pencari nafkah, tidak dilaporkan membuat trauma dan hidup anak perempuannya nggak karu-karuan gitu kan. Karena itu jelas feminis Muslim menolak melarang adanya incest. Eh, itu sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak boleh terjadi gitu. Walaupun pelakunya adalah orang-orang dekat sendiri ya, menurut saya ya tetap harus diajukan karena hukum ya supaya tidak terjadi keberulangan, supaya terjadi penjeraan gitu. Saya pikir itu, Mbak. Masih ada lagi kah? Oke. Kayaknya masih ada lagi Eh, pertanyaan. Masih ada Prof. Ini, Prof, bagaimana cara memutus rantai budaya patriarki pada keluarga dari pola asuh orang tua terdahulu agar tidak diteruskan ke anak dan keturunan selanjutnya? Dan bagaimana menyikapi perbedaan pola asuh tersebut ketika bertemu dengan orang tua? Yang pertama, kita tidak boleh berbeda pola asuh dengan pasangan. Dengan orang tua mungkin iya, tapi dengan pasangan jangan sampai berbeda pola asuh. Ya, karena kalau berbeda pola asuh yang bingung anak-anak gitu. Ya. Nah, karena itu juga penting sekali kita Mbak tadi ya, kita ada dalam keluarga feminis muslim itu negosiasi bukan dominasi. Kita membincangkan. Ya memang tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi kalau kita menikah dengan seseorang yang memang sudah terlahir atau terbesarkan oleh budaya-budaya patriarki. Ya, mungkin saya bisa mencontohkan saya dengan suami saya ya. Suami saya itu terbesarkan dalam keluarga patriarki yang mengenal pekerjaan rumah tangga itu berjenis kelamin. Sehingga tahun pertama kami menikah, awal kami menikah punya anak pertama, ya mandiin anak itu pekerjaan perempuan, nyeboin anak itu pekerjaan perempuan. Padahal saya juga sudah menjadi pencari nafkah, sama-sama pencari nafkah, gitu ya. Tetapi dengan kemudian kita diskusi, dialog dan lain sebagainya, secara runutnya bacalah nanti buku Takdir di Ujung Ikhtiar saya. Akhirnya 16 tahun Mbak Ella, saya membutuhkan waktu 16 tahun untuk klik yang kemudian kita selesai. Yang akhirnya di Arafah tadi, kalau dalam video tadi ya, di Arafah itulah yang kemudian kita meredefinisi visi misi keluarga lagi dari 16 tahun yang lalu menolak pekerjaan-pekerjaan pengasuhan yang pada saat itu suami saya bersepakat untuk menjadi bapak rumah tangga. Kita beralih peran karena tugas reproduksi saya sudah selesai, terutama untuk melahirkan menyusuinya. Ya menstruasinya masih gitu ya, tapi melahirkan menyusuinya kan udah enggak gitu kan. Sehingga ya sudah kita tata lagi mana yang lebih berguna, yang beraktivitas di luar rumah untuk keluarga. Nah, kebetulan kata suami saya, udah kamu aja yang yang di luar gitu. Kamu itu kan kalau bicara bisa menghipnotis teman-teman katanya. Kita bisa menghipnotis audien katanya. Kayaknya di sini juga sama terhipnotis ini gitu ya. Saya aja yang bersama anak-anak lebih banyak. Saat itu kita putuskan anak saya yang terakhir umurnya 2 tahun, Bu. Dan itu berlangsung. Kalau itu 2016, sekarang sudah 2024 ya. Jadi sudah 10 tahun lebih kami menjalani beralih peran. Beralih peran seperti yang kebanyakan masyarakat maui maksud saya. Ya, tapi nggak apa-apa asal itu saling ridho, ya, saling bahagia dan kita tidak mengukur relasi kasih sayang itu dengan ukuran uang, tapi ukuran-ukuran kasih sayang dan humanis. Ya alhamdulillah so far so good aja gitu. Tapi sekali lagi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, persoalannya ya, angka pernikahan yang menurun drastis dari 2018 sekitar 2,01 juta menjadi 1,58 juta di 2023. Ini salah satunya ketika saya tanya, termasuk mungkin teman-teman yang ada di sini ya, mengapa kok nggak mau nikah-nikah? Takut nggak bahagia. Nanti takut pasangannya melakukan KDRT. Takut pasangannya yaitu tadi malah nggak bisa berkarir dengan baik gitu-gitu. Tapi memang itu yang perlu didiskusikan. Susah juga sih kalau kita hidup dengan tidak dalam satu chemistry yang sama, mendidik dengan anak yang sama gitu. Tapi yakinlah kalau kita telaten gitu ya, walaupun kadang-kadang aku akan merubah dia gitu ya.
Kalau pakai yang toxic relationship gitu ya. Ya, tapi asal punya pasangan kita itu subur dalam arti subur menerima masukan ya. Bukan hanya subur kita ukur dengan keturunan gitu loh. Bagi saya kalau saya mencari pasangan itu pasangan yang subur, subur dalam arti subur juga untuk mau menerima masukan-masukan yang ada gitu. Sehingga saya pikir itu akan menjadi optimisme sih untuk bagaimana ya berkeluarga itu ya betul-betul sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan bersama itu gitu. Jadi memang ya, tapi ya perlu hati-hati ya kepada orang tua, jangan langsung dimarahi juga simbah-simbah gitu. Ya, tapi ya perlu dinetralisir. Kalau saya sih pakai cerita-cerita sebelum tidur untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak. Sehingga setiap anak saya itu punya cerita sendiri-sendiri masa kecilnya yang saya antarkan sebelum tidur. Karena kan anak saya kan 7 tahun Bu. Jadi 7 tahun sudah SD punya adik lagi gitu kan. 7 tahun punya adik lagi gitu. Nah itu apa penanaman nilai ketika sebelum tidur itu ternyata kuat banget gitu. Misalnya kalau di keluarga saya itu nilai yang kita pegang teguh salah satu di antaranya adalah tidak boleh ada kata-kata kotor, tidak boleh ada kata-kata negatif. Pokoknya semuanya harus beraura positif. Sehingga saya nggak pernah mengatakan anak saya goblok, saya nggak pernah mengatakan anak saya nakal, ya, ataupun negatif-negatif lainnya, termasuk pada pasangan kita gitu. Nah itu kemudian sampai ada pertanyaan ini, begini tuh anak saya yang kelas 6 tuh, Bu, mana yang lebih penting? Suka ngomong buruk tapi nilai apa? Ujiannya bagus, atau tidak pernah ngomong buruk tapi ujiannya biasa-biasa saja? Karena anak saya termasuk nggak pernah ngomong buruk tapi nilai ujiannya biasa-biasa saja gitu loh. Nah, artinya apa? Berarti anak saya sudah memahami bahwa nilai kata-kata buruk itu tidak masuk nilai keluarga kita gitu loh. Ya kan? Nah, disitulah kemudian untuk menjelaskan kecerdasan emosinya Daniel Goleman ya, tentang bagaimana bahwa seseorang sukses itu bukan hanya ditentukan oleh nilai akademik, tapi bagaimana Anda menghargai termasuk membuat kata-kata yang positif kepada orang lain. Sehingga kemudian ya nggak perlulah pakai teori Daniel Goleman gitu ya, nggak perlulah kepada anak yang kelas 6 SD ya. Tapi itu kemudian bisa masuk di sana gitu. Saya pikir itu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum diakhiri saya akan apa? Cek dulu akan saya share tentang asesmen awal Mbak Ella ya. Iya, silahkan Bagaimana Prof. sebenarnya situasi daripada asesmen awal kita dari teman-teman yang sudah alhamdulillah sudah banyak yang mengisi. Hampir 50 ini ada 49 yang mengisi Mbak Ella. Ya, ya ada yang nilainya 75 tapi yang 100 juga ada. Kebanyakan di 85 sampai 90 95 nih rata-ratanya ya. Oke. Ah, kalau dilihat dari jenis kelaminnya 12% laki-laki, 88% itu perempuan. Kemudian asal kotanya, wah ini banyak sekali ini dari Bandung, Banjarnegara, Bekasi, Brisbane, dari Australia juga ada, Malang, dan macam-macam ini ya, banyak sekali. Pendidikan terakhir kebanyakan S1 ya, lalu juga ada SMA, S2 juga banyak. Usia yang paling banyak rata-rata memang tadi 18 sampai 35 tahun. Tapi ada loh ya yang 51 sampai 70 tahun, bahkan ada yang di atas 71 tahun ada loh. Wah, luar biasa ini long life education bener nih Mbak Ella ya. Nah, pertanyaan ya, feminis adalah kecuali gitu kan? Feminis kecuali ya gerakan yang ingin melawan laki-laki, benar. Tapi masih ada nih ya. Nggak sabar membaca sampai bawah nih. Indikator seseorang disebut feminis ini ya harus perempuan. Nah, tapi juga masih ada nih menjadi kehidupan perempuan jadi lebih, tapi kan tiga-tiganya harusnya ya. Siapapun baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi feminis. Sangat setuju dan setuju ya, betul. Yang tidak setuju nggak ada, bagus. Bagi saya Nabi Muhammad seorang feminis juga nih masih nggak setuju dan sangat tidak setuju ada satu orang nih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti berubah postesnya. Ini Plato tadi. Kemudian dinamika pemikiran feminis berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, gerakan feminis secara substantif di Indonesia sudah ada sebelum merdeka, betul. Tapi masih ada yang nggak setuju. Munculnya gerakan feminis Muslim adalah karena adanya ketegangan antara Islam dan feminisme. Iya, tapi masih ada yang tidak setuju juga nih.
Kemudian tujuan feminis Muslim adalah mengembalikan nilai-nilai keadilan sesuai dengan Al-Quran dan disahkan oleh Rasulullah. Banyak yang setuju, tapi ada yang tidak setuju. Satu, ada keragaman pemikiran dan strategi pencapaian tujuan serta fokus gerakan feminisme di Indonesia. Mm-mm. Nah, kemudian, ini nanti nomor 11 dan seterusnya kita baca di akhir sesi kedua ya, karena ini sudah masuk pada isu gender dalam Islam. Nanti kita baca di pertemuan terakhir besok. Kalau kita lihat dari mengapa sih ikut AFM, ingin mendalami feminisme dari sudut pandang Islam, tertarik dan menarik. Wah, karena mengidolakan Prof. Alim, waduh aku diidolakan rek-rek gitu ya. Menambah wawasan dan ilmu. Oke. Wah, banyak-banyak yang positif ini ya. Bagus sekali. Oke, baik. Nanti yang nomor 11 dan seterusnya kita akan baca setelah sesi untuk yang kedua, karena minggu depan besok kita akan bicara gender dalam Islam ya. Saya pikir itu teman-teman semuanya semoga masih meluangkan waktu untuk pertemuan yang berikutnya dan nanti akan ada follow up ya untuk nulis bersama ya Bu Indar ya. Kita akan penelitian bersama, nulis bersama Bu. Ayo mau Scopus atau apa, ayo saya temani. Oke, siap Prof, siap Prof. Supaya jadi profesor juga gitu ya. Jadi kalau Prof. berwakaf ilmu itu jangan nanggung-nanggung gitu kan. Maka kita bisa J. mengupayakan bersama. Baik teman-teman sekalian, saya pikir itu dan mungkin sebelum diakhiri kita foto bersama ya Mbak Ella ya untuk supaya yang Boleh, Prof. tidak keberatan bisa membuka Ya. kameranya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Semangkok berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ella. Waalaikumsalam. Iya, ini kita Waalaikumsalam. foto bersama dulu ya, teman-teman Boleh. semua. Boleh dinyalakan kameranya bagi yang berkenan. Mas Adi mungkin boleh dibantu. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sudah belum Mas Adi? Mas Adi masih di mute. Ya. Nah, Oh, oke. ambil juga Hanya sebentar. hanya ada satu slide ya. Yang slide selanjutnya banyak yang tutup kamera. Oke, terima kasih Prof. Alim dan teman-teman semua. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman, silahkan mengisi daftar hadir untuk penerbitan sertifikat. Dan linknya sudah dikirim juga melalui kolom chat yang ada di Zoom. Nanti mungkin bisa kita kirim juga di grup AFM ya. Dan sebelum saya akhiri, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga atas beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Sampai ketemu lagi di tanggal 30 Maret 2024 dan selamat melanjutkan kegiatan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Waktunya. semuanya. Terima kasih. Sugeng, tonton Prof. Matur nuwun. Oke.